yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya mau cross check. Oke, teman kita di behind the scene sudah mulai record sesi kita siang hari ini. Kemudian kita mau lihat dong teman-teman dari kota mana saja berasal. Kemudian ranknya apa? Kenapa? Karena kita mau relate semua materi yang disampaikan hari ini dengan kondisi, posisi, perjuangan, dan kemenangan teman-teman di lapangan. Oke, sudah ada bersama kita seseorang yang luar biasa. Saya kenal beliau dari 5 tahun lalu sepertinya ya, dan melihat, merasakan, mendengar, ngobrol langsung juga tentang sepak terjangnya, membangun komunitasnya, mengedukasi timnya, kemudian tidak pernah menolak ketika ditodong untuk mengisi sesi bersama korporat. Boleh dibilang bisa menjadi contoh, bisa menjadi inspirasi, dan hari ini beliau akan berbagi sesuatu yang berbeda terkait dengan saat ini kita tengah berada di Young Living Leaders Camp Challenge, di mana itu sebenarnya khusus untuk brand partner berperingkat silver and above. Namun tentu saja apapun yang disampaikan hari ini boleh diduplikasi dan menjadi inspirasi siapapun teman-teman brand partner dimanapun berada dan apapun ranknya. Oke, boleh nggak diketik di kolom chat teman-teman dari kota mana saja berasal? Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Bali, Jawa, udah pasti ya. Oh, Medan jauh sekali, dari Saudi, rank silver. Hai Bu Marisa, Jogja, jauh-jauh loh. Ada yang dari Papua mungkin, dari Pulau Buru, dari Ambon, Pontianak. Ini benar-benar dari Sabang sampai Merauke ya. Kalau mata saya lagi agak geser ke kanan gitu, saya lagi lihat kolom chat yang lagi bergulir. Jember, dekat ya sama Surabaya. Ponti, Sidoarjo, Jerman. Oke, Jejer Kauman. Saya nebak loh ini. Bandung. Oke, luar biasa. Thank you guys sudah merespon request dari kita. Ada siapa sih? Seseorang di samping saya nih ya. Salah satu Platinum Leader Young Living Indonesia, Ibu Grace Tan. Ya, halo Bu, halo semua. Hai. Iya, Ibu Grace sudah kelihatan, apakah sudah dipin? Oke, sambil menunggu dipin ya. Kenapa sih kita ada di sini hari ini, Bu Grace? Karena todongan Winry. Iya, jadi selain saya todong, ada yang melatar belakangi. Jadi sesuai dengan flyer yang sudah kita distribusikan di hari Jumat minggu lalu, bahwa yang namanya industri apapun itu ada musimnya. Laut aja ada pasang, ada surut, apalagi kehidupan kita di dunia nyata ini, gitu kan. Jadi sebagai seseorang yang berada di posisi platinum, peringkat platinum, apa yang mau dibagikan hari ini, Bu Grace? Tapi sebelum kita cerita tentang apa yang mau dibagikan, mungkin boleh mulai share slide-nya, kita kenalan sehingga lebih paham siapa sebenarnya Grace Tan itu. Kelihatan belum, Bu? Udah kelihatan? Boleh dimaksimize, yes. Kita hari ini akan membahas tentang crazy real leader gitu kan ya. Agak biasanya kan dengarnya crazy rich Surabaya gitu yang paling banyak ya. Ntar crazy rich mana gitu kan. Sebenarnya terinspirasi dari itu sih. Tapi seperti tadi Bu Indri udah bilang, kalau ini kita kan lagi mengalami berbagai macam musim gitu ya Bu ya. Saya nggak tahu mungkin musim di kehidupan dan komunitas saya dengan teman-teman yang lain bisa jadi berbeda gitu kan. Tapi ini akan cerita secara garis besar. Kira-kira kayak gitu. Sebelumnya mungkin saya mau sapa dulu nih Bu ya. Siang-siang udah banyak yang join. Thank you buat teman-teman semua. Dari tadi udah ada yang goda-godain di chat itu yang kenal-kenal gitu. Thank you. Yang belum kenal juga kita kenalan dulu ya. Nggak kenal maka nggak sayang. Tadi Bu Indri sudah sempat sebut nama saya Grace Tan. Saya kalau dari suaranya udah pasti tahu ya, agak-agak medok gitu kan ya. Asalnya dari mana? Tadi Bu Indri udah nyerempet-nyerempet itu kan ya, nanya-nanya dari kota mana gitu kan. Ternyata jauh-jauh Bu, ya kan gitu. Nah, saya besar dan lahir di Madura. Jadi kalau darah ini telok lemak sejati gitu. Tapi
Dari saya SMP sampai sekarang saya nikah itu besar di Surabaya juga. Jadi dominan medoknya gitu. Tapi kalau darah asli Madura gitu. Saya seorang ini ya, saya seorang dokter umum dan saya lebih banyak terjun di dunia sosial. Yang mana awalnya ketika join Young Living ini benar-benar kayak dunia yin dan yang gitu kan. Kutub utara dan kutub selatan. Karena dunia MLM itu kan identik dengan sesuatu yang glamor, sesuatu yang wah, sesuatu yang apa ya, luar biasa berhubungan dengan duit gitu kan. Itu waktu join Young Living saya itu inget banget tuh Bu, saya udah ancam tuh upline saya gitu kan ya. Saya kepingin tahu produknya, saya mau belajar, tapi please jangan ajarin saya tentang bisnis karena itu nggak duniaku. Aku ini pekerja sosial, hidupku adalah untuk melayani orang tidak mampu, jangan kontaminasi hidupku kayak gitu kan ya. Nah, di sini nanti akan ada cerita-cerita di selanjutnya. Jadi kurang lebih supaya teman-teman relate ya siapa saya gitu kan. Tadi Bu Indri juga udah sebutkan, puji Tuhan saya adalah salah satu platinum leader di Young Living Indonesia, dan saya co-founder dari Energy Club, itu komunitas saya yang dibangun bersama upline saya tercinta Winda namanya, dan ini ada Instagram saya @gristan.energy, mungkin teman-teman bisa follow, bisa juga mention nanti kalau dapat insight apa, kita bisa kenalan, bisa ngobrol ya, satu persatu, karena kita satu keluarga besar di Young Living Indonesia, gitu Ibu. Bu Indri ini lanjut atau mau apa dulu nih? Bu Indri mau korek-korek saya lagi atau gimana? Ya, sambil kita lanjut ke slide berikutnya, teman-teman yang ketika pertama kali mengenal Young Living dan merasa aku mau pakai produknya aja, boleh tunjuk tangan di kolom chat ya. Yuk kita lanjut. Siapa yang satu aliran sama saya ya gitu. Yes. Waduh, Jadi ada yang resen ini. kata-kata crazy. Jadi saya agak terkejut sih ketika berkoordinasi dengan Bu Grace ya. Yang dipilih itu wordingnya tuh crazy, real leader gitu kan. Tapi saya yakin dan percaya beliau punya goals tersendiri kenapa menggunakan judul itu. Silakan. Jadi gini teman-teman, kalau kita ditanyakan are you crazy gitu kan, kayaknya kayak menghina atau kayak negatif gitu ya. Tapi untuk hari ini crazy yang saya bawakan, makanya kasih petik di atasnya gitu kan ya, kasih petik. Crazy-nya itu agak berbeda. Kalau kita cari gitu ya, definisi lain dari crazy itu bukan sekedar gila yang benar-benar gila gitu kan, tapi yang benar-benar kalau kita tuh punya antusias terhadap sesuatu yang ekstrim, itu bisa dibilang kita ini termasuk golongan yang crazy gitu di area itu gitu kan. Nah, mohon maaf nih sebelumnya, karena tadi saya udah bilang crazy-nya ini dengan definisi yang berbeda ya, yang ke arah positif, saya mau bilang kalau saya dulu dong sebelum saya tunjuk teman-teman ya, saya adalah crazy brand partner. Kenapa saya bilang begitu? Karena ketika join Young Living itu jatuh cinta banget itu sama produknya, sangat-sangat jatuh cinta sama produknya gitu kan ya. Ibarat kata produknya itu kalau kita udah merem-merem gitu ya, kayaknya produk Young Living itu the best gitu kan. Pokoknya nggak ada yang mengalihkan, hanya Young Living satu-satunya yang kucinta gitu kan. Saya inget banget nih, waktu join-join di awal gitu kan ya, ada yang komen saudara saya gitu kan ya, saudara saya itu ada yang komen, lu gila sih Grace katanya gitu. Kebetulan saudara saya orang Jakarta gitu kan. Jadi ngomongnya kalau sama saya lu gua, saya tetap ngomongnya aku gitu, medok soalnya kan. Daripada makso lu gue aneh gitu kan ya. Jadi dia bilang lu gila sih Grace kata saudara saya itu gitu. Apa-apa oil, setiap nanya misalnya anaknya kenapa gitu kan. Coba dia pakai yang ini gitu, coba pakai ini. Apa-apa oil, lama-lama lu gila katanya gitu kan. Terus saya pikir-pikir lagi, iya ya gitu kan. Ternyata saya ini salah satu crazy brand partner. Kayaknya apa-apa itu ada oilnya gitu. Sampai saya itu punya hashtag gitu ya sama komunitas gitu kan ya. Untung ada oil. Jadi kayaknya nggak perlu pusing gitu. Kayaknya Young Living punya semuanya dari A sampai Z yang berhubungan dengan semua area kehidupan gitu kan. Kayaknya Young Living tuh punya kayak gitu. Jadi saya merasa saya ini udah cinta banget gitu sama Young Living kayak gitu. Sampai ada yang pernah tanya gitu kan, kamu sampai kapan akan stay menjadi brand partner Young Living? Sampai kapan kamu akan stay menjadi leader Young Living kayak gitu kan? Saya bingung jawabnya, karena saya nggak punya cita-cita untuk berhenti kayak gitu. Kalau kerja mungkin ada ya cita-cita kayak, ya ntar mau pensiun segini gitu, ntar habis pensiun mau ngapain gitu, udah ada cita-cita. Kalau Young Living, aku nggak punya cita-cita itu Bu Indri. Cita-citaku sama teman-teman itu kita menua dengan happy-happy gitu kan ya, sehat. Karena kita lihat kan
leader-leader Royal Crown Diamond yang udah senior gitu kan, yang dari US, itu kan tuanya bener-bener cakep, terus kayaknya happy gitu kan. Dan saya punya cita-cita sama teman-teman, ntar kita tua, kita tuh yang keliling-keliling nemenin cucu-cucu kita ini bikin kelas-kelas oil gitu kan, kita yang nganterin kayak, kita yang support kayak gini gitu, yang kita sharing. Jadi agak-agak crazy gitu kan. Siapa di sini ya teman-teman yang udah join Zumba dan siang hari ini yang merasa satu aliran dengan saya bahwa kalian semua adalah crazy brand partner? Boleh coba komen dong. Saya, Aku dong, saya gitu di kolom chat. Oh, ada Nah, yang raise hand juga, luar biasa. Thank you. At least saya tahu bahwa saya bukan orang gila sendirian di sini. Oke, thank you teman-teman ya, responnya luar biasa. Kita semua sepakat ya, karena yang Living ini punya produk yang keren, kita pun menjadi brand partner yang crazy akhirnya gitu. Semua ini nggak terlepas dari sebenarnya company-nya yang crazy duluan. Karena company-nya crazy, mohon maaf nih ya, semua manajemen yang Living Indonesia saya bilang crazy pada siang hari ini, gitu kan. Karena memang kalau nggak ada crazy company gitu kan, nggak ada namanya crazy brand partner. Dimulai dari pertama adalah foundernya almarhum Gary Yang ya, Opa Gary Yang, yang memang punya crazy story gitu di dalam kehidupannya gitu kan. Setiap leader siapapun dari Indonesia, dari luar, bahkan manajemen, siapapun yang menceritakan tentang story yang Living. Itu yang dengar, even kita mungkin nggak pernah ketemu sama Gary Yang. Saya salah satu yang tidak punya kesempatan bertemu dengan Gary Yang kayak gitu. Tapi setiap mendengar kisah Gary Yang itu kayak terkresi-kresi juga gitu hatinya, Bu, kelepek-kelepek gitu kayak lah ya luar biasa banget ini, value-nya keren banget ini. Dan ini semua nggak ada yang dimiliki sama company-company lain kayak gitu. Terus yang kedua, Situsil gitu kan. Crazy nggak ada gitu perusahaan lain yang bisa menandingi Situsil. Situsilnya yang Living itu nggak ada gitu kan. Saya pernah bikin tuh video gitu kan, telepon yang Living Indonesia, ngaku-ngaku jadi calon member gitu kan. Mohon maaf itu ya, MS yang saya telepon. Saya udah izin dulu sama bapaknya, saya udah izin dulu sama Pak Marlon waktu itu gitu kan. Saya coba itu kulik-kulik gitu kan, saya coba tanya, kenapa sih yang Living mahal gitu, kayak ngomel-ngomel gitu kan, kenapa mahal, kenapa ini itu. Dan jawabannya semua sama, kita mau tanya dari new member sampai ke top management, jawabannya sama, karena Situsil gitu kan ya. Pernah ada juga yang komen gitu kan, Grace, kayaknya YL ini mahal gara-gara bayarin kamu jalan-jalan deh, gitu katanya. Buat bayarin komisimu gitu kan. Dengan pede dan bangga saya bilang kayak gitu kan. Itu mungkin bonus ya, karena menjadi leader yang Living itu beda gitu kan. Kita harus mengedukasi dengan berbagai macam cara kayak gitu kan. Tapi saya bisa jelaskan kenapa yang Living itu mahal kayak gitu. Saya punya buktinya waktu itu, waktu ke US gitu kan, kalau mau ngambil tanaman-tanaman liarnya itu kan, kalau di tanaman yang bebas gitu, biasanya kan langsung pakai obat supaya mati gitu kan. Kalau yang ini enggak loh, bener-bener pakai tenaga manusia yang harus cabut satu-satu supaya tidak merusak sistemnya gitu, tidak merusak tanaman di yang asli gitu kan. Jadi tanaman liarnya yang benalu-benalu ini diambil bener-bener, cacingnya itu diambil sendiri, dibudidayakan sendiri. Terus hewan-hewannya juga makannya organik, sampai saya tuh bercandaan gitu sama teman-teman waktu ke Utah, ke Silver Retreat, kayaknya ini hewan lebih sehat deh daripada kita makannya nggak beraturan gitu kan. Ya benar-benar crazy gitu. Situsilnya tuh crazy, bukan cuma slogan. Terus yang berikutnya, company-nya itu care. Crazy banget care-nya. Saya nggak yakin gitu ya, MLM lain itu punya care seperti yang Living punya kayak gitu. Saya join yang Living tuh ketika yang Living pertama kali masuk di Indonesia. Waktu itu dapat PEP-nya itu masih back order. Jadi masih dapat antrian. Jadi kan benar-benar masih baru itu. Beberapa tahun jalanin yang Living, akhirnya serius jalanin bisnisnya kayak gitu. Saya merasa manajemen itu kayak dunia antah berantah yang tidak terjangkau. Saya nggak tahu ini top manajemennya siapa, kalau ada komplain ini harus kemana gitu. Cuma taunya pokoknya ini nomor teleponnya, ini emailnya, kalau ada apa-apa lu telepon aja gitu kan. Leader-leader kan kayak gitu. Lebih ke arah kita berjalan sendiri itu bersama leader-leader yang notabene dulunya bukan yang Living Indonesia gitu kan, dari negara sebelah gitu kan. Negara-negara tetangga gitu, rata-rata leader-leader kita gitu. Tapi seiring berjalannya waktu akhir-akhir ini gitu kan, saya yakin ini bukan kerasa cuma di top leader aja gitu yang platinum up, tapi teman-teman juga merasakan tuh pasti itu kedekatan dengan tim manajemen dari yang Living Indonesia. Minimal di dunia sosial media.
kalian bebas tuh komen-komen. Bu Indri nggak akan nanya siapa lu gitu kan, gitu kan. Ada Bu Indri di tag, di mention, di komen gitu kan, nggak mungkin ditanyain, dicek ini member beneran nggak, rankingnya apa enggak gitu kan. Mau tanya apapun selama mereka bisa dan memungkinkan pasti dijawab. Dan ketika ada komplain atau apapun ya dengan segala macam kelebihan dan kekurangan, saya merasakan cintanya yang Living Indonesia sama kita para brand partner itu ditunjukkan dengan bukti nyata, nggak cuman teori aja kayak gitu. Kalau dulu jalan sendiri, nggak ngerti harus gimana, sekarang benar-benar kayak dituntun gitu kita. Aku merasakan itu sih Bu Indri, thank you ya. Saya mau apresiasi kepada seluruh manajemen yang Living Indonesia, udah care, udah sayang banget sama kita para brand partner dan leader-leader di yang Living Indonesia. Dan berikutnya, yang Living itu makin lama makin crazy. Ada aja gitu programnya gitu kan. Kadang itu keluarnya langsung gitu kan. Sampai kadang gitu kalau baru keluar gitu kayak bingung-bingung sendiri gitu. Bentar. Kalau orang Surabaya bilangnya, sik. Ini lagi bahas yang mana gitu kan. Ini lagi bahas yang mana gitu kan. Ada program yang mana gitu. Karena beruntun kayak contoh. Bu, suara saya nggak keputus kan? Bu Indi, suara saya hilang? Jelas, dari tempat saya jelas. Ya, Crazy. Oke, thank you. Jadi crazy program kayak baru-baru ini ya, First and Win keluar, habis gitu si Cala gitu kan. Habis gitu ada ini apa namanya leader scam gitu yang tadi Bu Indri udah sempat sebutin. Jadi kayak beruntun gitu, kayak semua lini dibikinin program, yang member, yang brand partnernya dibikinin program, terus gitu ya, leader yang eksekutif dibikinin program gitu kan. Ntar leader yang silver up dibikinin program dan semuanya itu udah dipikirin kenapa itu efeknya tuh. Ntar ada domino efeknya kayak gitu. Semua dipikirin. Menurut saya itu crazy sih karena saking cintanya dan itu berhubungan dengan care-nya yang Living sama kita. Gitu sih Bu, kenapa di judul hari ini tuh kita bilang ini saya bilang tentang crazy dulu gitu. Saya kepingin teman-teman ini tahu gitu bahwa kita ini tuh golongan crazy gitu di area bisnis ini. Kita brand partner yang crazy, karena itu juga ada company yang crazy gitu Bu Indri. Makanya jangan kaget ya Bu, kok kenapa yang dibawa itu si crazy gitu. Iya, saya yakin akan ada story behind-nya. Tapi teman-teman saya yakin menjadi sangat-sangat super sepakat sama Bu Grace hari ini. Ya nggak guys? Tolong bilang dong yang sepakat, yes, I'm crazy gitu. Biar aku nggak kerasa sendirian gitu loh teman-teman. Oke, nah tuh thank you. udah banyak yang nyahut yes ya. Thank you, luar biasa. Nah, kenapa sih kok crazy itu penting Bu Indri? Ya benar ada story di belakangnya gitu kan ya. Tingkat crazy berbanding lurus dengan kegigihan untuk bertahan dalam bisnis yang living. Ya, ini story-nya kayak gitu kan. Saya mau tanya ini ya teman-teman, khususnya leader-leader gitu kan. Apa kabar OGV teman-teman? Apa kabar komunitasnya kayak gitu, nggak usah dijawab dah, itu rahasia dapur gitu kan. Tapi saya mau omongin yang mau saya bahas ini adalah garis besar ya, ekonomi secara garis besar di Indonesia. Karena saya menikah dengan bisnismen kayak gitu ya, saya menikah dengan bisnismen. Suami saya ini punya perusahaan, bekerja di salah satu perusahaan lah ya bersama rekan-rekannya kayak gitu ya. Dan bukan cuma suami saya aja ya, saya juga punya beberapa teman dari berbagai macam lini bisnis gitu. Rata-rata nih ya ada sih yang naik gitu kan, terutama yang berhubungan dengan kesehatan itu kan pasti naik ya, masker dan kawan-kawan itu pasti naik. Tapi mayoritas kalau orang Surabaya bilang sambat gitu ya. Mayoritas tuh sambat kayak gila susah sih, nggak kayak dulu gitu. Apa ya, musim ya, namanya musim itu silih berganti gitu. Dan sekarang gitu kan musimnya bisa dibilang kayak agak pacak tuh gitu, agak nggak oke gitu. Nah, dengan kita punya crazy ya, saya percaya dalam bisnis yang living itu juga ada up and down pasti ya, nggak usah gimana-gimana setiap awal bulan OGV kita nol lagi, ranknya kita brand partner lagi gitu kan, ngulang lagi gitu kan, itu kan udah berasa up and down-nya banget gitu. Buat saya nih Bu Indri ya, buat saya nih, hidup saya ini kan flat gitu. Tadi kan saya udah bilang kan, saya basic pendidikannya apa. Kehidupan saya sebagai seorang pekerja sosial, sebagai seorang medis juga, itu hidupnya flat, nggak ada kejar target, omset, nggak ada tuh namanya kita dikejar sama rumah sakit, jumlah pasien harus naik sekian persen gitu kan, nggak kayak gitu ya. Atau penjualan obat harus meningkat sekian, kayak gitu, nggak sampai gitu-gitu gitu kan. Hidup saya tuh flat, enjoy, nolong orang, ya gitu, hidup saya indah dan bahagia,
Ketika masuk di Young Living Indonesia, saya harus belajar menerima kenyataan hidup bahwa kehidupan itu memang up and down kayak gitu. Kalau dulu mungkin up and down-nya cuman kayak aduh nilai jelek gitu karena suka sekolah gitu ya, suka belajar gitu. Jadi cuman kayak up and down-nya cuma sebatas itu. Tapi ketika memasuki dunia bisnis, up and down-nya tuh benar-benar buat saya itu ketika menjadi leader di dalam masa yang sukses, masa yang gilang gemilang, oh itu indah. Kayaknya menuju Royal Crown Diamond itu kecil gitu, kayak gampang gitu. Tapi namanya hidup itu kayak roller coaster gitu. Ketika di bawah, wah gila ini kan kayak gitu. Ketika saya cerita sama suami gitu kan ya, dia langsung kayak, hah? Itu biasa gitu. Up and down dalam bisnis itu biasa. Karena dia udah tahan banting gitu. Karena kayak dari istilahnya dari procot, dari lahir atau dari awal dia memang di hidupnya di bisnis gitu. Nah, saya nggak tahu nih teman-teman di sini ketika join Young Living Indonesia menjalankan bisnisnya karena ini tentang leadership ya. Ketika serius menjalankan bisnis Young Living, apakah dari awal memang punya basic bisnis gitu? Kalau dalam komunitas saya mayoritas itu nggak ada basic bisnis, mayoritas ibu rumah tangga gitu. Jadi ngalamin up and down mungkin itu bisa menjadi pukulan yang keras. Buat saya aja yang harusnya udah leader gitu kan, platinum leader gitu. Harusnya punya mental yang lebih strong dari mereka. Itu pun juga masih kerasa kayak kepukul gitu kalau lagi down gitu, kayak rasanya kayak aduh gitu kan. Makanya tingkat kresi itu berbanding lurus dengan kegigihan untuk bertahan dalam bisnis. Seberapa banyak nih teman-teman bisa cek member-member yang inaktif ketika dikontak terus bye hilang. Atau builder yang dulunya pernah capai rank-rank tertentu terus tiba-tiba hilang kayak ditelan bumi gitu kan. Padahal mungkin teman kayak gitu. Berapa banyak yang hilang kayak gitu. Karena ya ini, kenapa saya mengangkat kreasi ini penting gitu kan, karena kalau kita punya kekresian yang luar biasa terhadap produknya, terhadap company-nya, badai menerpa pun kita kayak tetap gigih dan bertahan, karena ini bisnis punya masa depan kayak gitu. Karena kita punya keyakinan dan kepercayaan yang crazy gitu terhadap produknya, terhadap company-nya gitu kan. Waktu saya ditanya sampai kapan kamu akan bertahan dalam Young Living, dalam bisnis Young Living. Tadi kan saya bilang saya nggak punya mimpi untuk berhenti gitu. Pensiun nggak ada. Yang saya punya adalah nanti saya mau kasih ini ketika saya tua, saya berikan ini warisan untuk anak-anak saya. Karena Young Living bisa loh diwariskan gitu kan. Teman-teman bisa cek tuh ada Royal Crown Diamond di US yang termuda karena dapat warisan gitu kan. Ada gitu. Bukan cuma teori, beneran ada gitu. Dan saya ingin setiap kita sepakat pada siang hari ini, yuk kita tingkatkan ya kekresian kita gitu kan. Kalau teman-teman mau serius dalam bisnis ini, gitu sih Bu Indri. Yes, jadi barusan sudah disampaikan latar belakangnya. Kalau rasanya kita punya teman yang barengan join Young Living, mungkin dia ranknya udah lebih tinggi, atau dia sempat menang beberapa challenge, kita belum naik rank sama dengan teman kita itu, atau kita enggak menang challenge sebanyak teman kita itu, mungkin boleh dicek dengan indikator kadar kecraziannya masing-masing. Itu sih pesan yang saya tangkap dari slide sebelumnya. Mari kita lanjut ke slide berikutnya, Bu Grace. Ya, jadi gini teman-teman, tadi kan saya udah share ya, Young Living ini punya program yang crazy. Di hari sebelumnya ya, Selasa ya Bu ya, kita bahas yang dari Harvest and Win gitu kan ya. Betul. Hari ini saya lebih akan membahas tentang leader scam yang akan ke Jepang gitu ya. Saya ini bukan orang yang suka ditantang. Jadi mungkin kalau ada leader-leader yang ketika ada tantangan, terus makin semangat gitu, itu camp-camp kayak gini, challenge-challenge kayak gini itu semakin memacu dia gitu kan. Kalau buat saya waktu itu, kenapa makanya challenge-challenge yang living dulu ya Bu ya, sebelum saya bertobat gitu kan. Bu Indri kenal saya tuh dari 5 tahun yang lalu gitu. Yang living mau ngadain challenge, yang living mau ngadain apa, saya tuh lempeng aja gitu kayak ya udah yang mau ikut, aku sih enggak gitu. Yang penting aku edukasi aja gitu. Yang penting memberku aman, damai sejahtera, sentosa gitu kan. Hidupku damai, udah gitu nggak kepikir. Sampai suatu ketika itu terchallenge waktu di leader scam yang ke Sheffield, dapat hadiahnya kita ke Sheffield. Waktu itu entah gimana kayak ada tantangan, waktu itu gara-gara ikut Zoom kayaknya, ikut Zoom-nya yang Living Indonesia gitu ya, kayak training hari ini gitu kan, kayak ikut aja, ada leader yang ngomong ikut aja, menang kalah itu nggak masalah, yang penting kita challenge diri kita sendiri, mengikuti prosesnya, karena setiap poin-poin dari setiap leader scam
atau challenge yang dibikin itu ada tujuannya gitu kan. Nggak asal yang living pokoknya supaya naikin omset ngawur gitu. Pokoknya challenge supaya lu kerja cari banyak orderan gitu supaya naik tuh OGV komisi. Enggak, semua itu ada maksudnya gitu kan. Jadi waktu saya ikut yang living yang breakthrough kalau nggak salah YLB kan ya, yang dapatnya di Sheffield, itu saya cuman kepingin untuk dapat mentoring, untuk ngikutin progresnya step by stepnya itu kepingin, karena saya merasa saya harus belajar lebih lagi untuk menjadi leader gitu kan, harus naik level nih gitu kan. Saya waktu itu kepinginnya itu kayak menang kalah ya udahlah kayak gitu, nggak terlalu yang muluk-muluk menang ya puji Tuhan, tapi tetap diusahakan ya, bukan nggak ada goal gitu. Ya puji Tuhan dapat sih, dapat apa namanya hadiahnya nanti September saya akan berangkat sama leader-leader yang berhasil menang di YLB waktu itu. Nah, saya akan ke Barcelona bareng leader-leader yang nanti berangkat ke sana. Nanti kita akan bagi ceritanya. Nah, untuk yang ke Jepang ini gitu kan, waktu zaman yang Korea punya itu ya Bu ya, itu saya kayak aduh kapan ya Jepang gitu kan. Saya tuh kepingin banget pergi ke Jepang kayak gitu. Karena saya tuh suka banget nonton YouTuber yang dapat beasiswa di Jepang, Jerome Pauline gitu kan. Jadi saya pengen banget lihat Jepang tuh kayaknya keren gitu, nggak pernah ke Jepang, kepengen gitu ke Jepang. Ternyata yang living kayak mendengar doa gitu ya, mendengar doa para leader mungkin pada banyak yang pengen ke Jepang, akhirnya dibikinlah challenge ini gitu. Ya tadi saya sudah sempat singgung kan kondisi ekonomi secara global kayak gitu kan, lagi kayak musimnya nggak oke. Jujur waktu ada challenge ini kayak, hah bisa nggak ya gitu. Tapi lagi-lagi karena kita ini harus berproses, manusia itu harus terus grow, harus terus bertumbuh. Jadi setiap proses ya diikutin aja gitu. Menang kalah bukan berarti terus kalau kita ikut challenge terus ternyata gagal, berarti kita kayak kualitas yang rendahan. Enggak, yang penting tuh ada prosesnya. Mungkin nggak berhasil di sekarang gitu, tapi proses yang udah kita lalui ini pasti akan berdampak di berikutnya kayak gitu. Karena saya pun mengalami hal itu. Nah, ada beberapa poin dari leader scam ya Ibu Indri ya. Yang pertama itu kita harus enroll gitu. Kadang kalau udah leader, terutama yang udah leader silver up gitu kan, kalau enroll tuh kayak udah bukan waktuku deh ya, briefing new member, ngajarin basic, pilot, aduh pusing gitu kan ngajarin basic, enggak deh, biarin aja tuh leader-leader yang lain gitu kan. Mungkin ada yang punya berpikiran seperti itu, tapi ternyata nggak bisa loh kita kayak gitu. Dengan kita terus melakukan enrollment gitu kan ya, ada tantangannya tuh. Saya kejar duluan itu Bu, jadi poin yang poin minimal yang harus dicapai enroll udah saya tutup tuh kemarin. Jadi bulan pertama langsung saya 8. Oh. Itu kebetulan waktu itu ada promo Bloom Collagen waktu itu. Nah, itu langsung berat gitu, mumpung ada momen langsung yang bisa ditutup tutup dulu gitu kan. Ternyata dari situ saya lihat apa yang bisa saya pelajarin itu. Mungkin sempat ada merasa kayak aduh rasanya harusnya aku kasih ke memberku aja deh, member baru ya biar tim-tim ini dapat juga. Ternyata ya itu nggak salah juga kalau teman-teman mau operin gitu kan ya untuk kasih berkat sama tim gitu. It's okay. Tapi kalau ada challenge kayak gini tuh kita tuh mengasah kemampuan ya. Karena saya percaya teman-teman waktu ngeprospek calon member gitu, calon brand partner yang zaman 5 tahun lalu sama sekarang pasti beda. Saya pernah waktu itu posting di Instagram beberapa hari yang lalu, hari Minggu saya posting. Saya kebetulan ke tempat yang waktu itu saya pertama kali ngadain event yang living waktu join member. Waktu itu bikin acara kayak ya mungkin kalau kayak sekarang kayak EOS gitu loh. Waktu itu zaman itu masih boleh di mall, zaman 5 tahun yang lalu. Sekarang nggak boleh ya teman-teman ya. Nah, di waktu itu bikin sama teman sama upline saya kayak gitu, dan leader-leader. Nah, di situ saya belajar untuk nawarin yang living sama orang, jelasin tentang yang living. Itu saya tuh nangis, Bu, tahan nangis di depan umum. Kenapa? Karena ada orang ya ibu-ibu saya tawarin, dia langsung pindah ke sebelah saya, yang kebetulan tuh upline saya yang lagi berdiri di sebelah saya. Aku nggak mau ngomong sama orang ini, nggak mau, sambil nuding muka saya di depan saya nggak mau ngomong sama orang ini. Gak enak diajak omong ya, logat medok gini, orang Surabaya kan ngomong agak nyolot gitu kan ya. Gak enak diajak omong, bisa ngomong orangnya gitu, saya dibilang gitu Bu. Jadi kayak, dan itu benar-benar kayak pukulan banget gitu kan. Nah kalau sekarang suruh ngenrol orang, saya yang ditarik-tarik kan sama anak-anak, ayo mak, anak-anak manggil saya kan mak, ayo mak temenin mak biar goal mak gitu, mau jauh dimanapun Zoom saya bantuin gitu kan, ya closing gitu kan. Itu dengan enroll semakin hari pasti kita naik dong skillnya. Bukan berarti itu sudah
leader, udah silver up, terus merasa kayak udah jago lah, udah lewat masaku. Enggak loh, kalau nggak diasah terus hilang loh. Ntar ngomong sorry Bu, Jawanya keluar. Bisa gelagep-gelagep lagi gitu basic-basicnya untuk nge-enroll dan segala macam. Dan yang berikutnya dengan enroll, kita itu bisa kasih contoh gitu sama tim kita bahwa oh leaderku walaupun udah rank tinggi, masih lo ya kerja kayak gitu kan, ngasih contoh loh gitu. Kalau saya leader scam itu value-nya itu Bu, tentang yang enrollment kayak gitu. Terus yang kedua, poin leader scam itu ada OGV ya, ada target OGV yang harus dicapai gitu kan. Nah, kenapa itu harus dicapai? Karena kita tuh harus grow gitu ya. Kita harus growing together. Kita harus bertumbuh bersama-sama. Dengan kita mengajak tim kita untuk bertumbuh ya, otomatis kan OGV kita juga ikut ngefek ya kan pastinya. Yang itu udah sediain tuh programnya yang saling berhubungan. Dengan kita mengajak, menarik. Kenapa saya selalu suka yang living ini menurut saya bukan MLM, tapi MLR gitu kan ya. Multi level relationship. Gitu. Karena yang di atas tuh bantu geret gitu ya, bantu narik tim-timnya gitu untuk grow together gitu. Jadi nilai OGV untuk target buat saya, ini mungkin cara saya supaya saya tidak tertekan. Karena tadi saya di awal bilang saya tuh nggak suka tekanan, saya nggak suka tantangan. Jadi walaupun saya ini dokter Bu, saya tuh paling nggak bisa jaga di UGD karena saya nggak siap dengan tekanan-tekanannya gitu. Jadi suka yang kayak manajemen, yang pokoknya nggak terlalu banyak tekanan gitu. Jadi ini cara saya untuk saya tuh taruh di kepala saya bahwa challenge ini bukan untuk menekan saya. Yang living tuh tidak menekan saya. Bukan ditekan-tekan, tapi yang living ini membantu saya untuk grow kayak gitu. Untuk grow bareng-bareng bersama tim. Terus ada lagi tuh syarat ketiga, additional leg kayak gitu kan ya. Kita harus perhatikan leg yang bukan kaki-kaki kuat kita kayak gitu kan. Bukan bermaksud kayak ya supaya OGV-nya nambah-nambah terus lah atau untuk mempersiapkan naik level berikutnya ya itu pasti kan. Tapi buat saya pribadi nilainya adalah kita sebagai leader diajarkan untuk menghindari adanya favorit. Ya, kita sebagai orang tua yang punya beberapa anak pasti belajar dong untuk tidak punya anak favorit gitu kan, pasti akan melukai anak-anak yang lain gitu. Sama seperti juga kita sebagai leader jangan sampai, menurut saya manusiawi ya, kadang melihat ada kaki yang lebih kuat, ke drain energinya di sana, karena pasti lebih kompleks. Leadernya kan udah, mungkin kita punya kaki lagi yang silver atau yang udah grow gitu kan, pasti di dalamnya lebih kompleks karena orangnya lebih banyak. Nah, yang kaki lain kita anggapnya, oh adem ayem kok, nggak apa-apa. Nanti aja, yang ini dulu nih kompleks nih gitu kan. Tapi ternyata yang living enggak loh, ngajarinnya kita sebagai leader harus perhatiin juga nih kaki-kaki kita yang lain yang mungkin bisa dibilang bukan kaki kuat kita yang bikin kita rank gitu kan. Tapi dia tetap anak kita loh, dia tetap tim kita loh. Jadi jangan ada pembanding ya atau perbedaan kayak gitu. Jadi nggak ada main anak favorit, anak emas gitu nggak ada. Nah yang berikutnya nih, di leader scam ya, di leader scam kali ini kita tuh harus dituntut untuk maintain rank 2 kali gitu kan. Ya hidup kan naik turun tuh ya, kayak lagu yang lagi musim baju naik turun itu. Di TikTok lagi musim baju yang goyang-goyang naik turun ya begitulah juga rank di dalam kehidupan bisnis gitu kan, OGV dalam kehidupan bisnis. Rank itu bukan segalanya, tapi dengan rank kita dapat berbuat lebih banyak dan memberi dampak lebih besar. Saya itu paling nggak suka kalau misalnya di iming-iming itu kayak kalau rank segini dapat duitnya segini loh gitu. Saya langsung ilfil itu bisa-bisa. Kok ya puji Tuhan leader saya itu bukannya begitu. Tapi bukan berarti itu salah, tidak ya teman-teman, tidak. Setiap orang punya caranya masing-masing gitu. Saya tidak menyalahkan cara siapapun karena beda tipe. Tapi saya menceritakan ada orang-orang yang seperti saya loh gitu. Jadi sebagai leader kita harus bisa melihat ini target kita, leader kita, tim kita gitu kan ya, tipe yang mana. Jadi harus bisa jadi bunglon ya leader itu ya. Ke sini bisa masuk, ke sana bisa masuk ke sini. Bisa daftarkan di alamat Berlin. Siapa ya yang Nah, ini ada pesan sponsor nih ya dari Papi Ir Konda. Teman-teman, ini bisa teman-teman taruh di link di Instagram bio kalian kayak gitu kan ya, bahwa bisnis yang living itu ada prospeknya loh, ini ada range komisinya gitu, ini yang disediakan sama global. Saya nggak tahu yang living punya yang rupiah nggak sih Bu gitu, kalau gini kan masih ngitung gitu kan ya. Jujur saya ini nggak pernah loh pusing-pusing mikirin ini gitu, tapi seiring berjalannya waktu sebagai leader kan proses belajar, yaitu semua gara-gara banyak ikut
challenge-challenge yang living buat gitu. Akhirnya mindset ini mulai kebuka. Kalau dulu tuh fix mindset, sekarang udah mulai grow mindset gitu kan ya. Saya dulu berpikir gitu kan, dengan memikirkan melihat tabel-tabel duit ini gitu ya, melihat tabel-tabel duit ini, saya dulu itu berpikir saya akan jadi mata duitan. Saya nggak akan tulus lagi nih nolongin member-member saya gitu. Saya ini pekerja sosial. Nanti kalau mata duitan, saya jadi orang lain, saya berubah. Jadi saya nggak pernah mau lihat kayak gini-gini, Bu. I don't care dengan komisi, mau dapat berapapun. Yang sampai sekarang nih, Bu, jujur nih, yang cek komisi saya suami saya. Yang tahu naik turun dapat berapa dia semua. Saya nggak peduli. Jadi ini hitungannya yang living bener apa enggak tahu gitu, udah pasrah aja, nggak akan saya hitung-hitung lagi gitu, hitungannya salah bener. Kadang tuh taunya dari leader-leader gitu kan, misalnya sempat ada beberapa tahun yang lalu ada yang miss atau gimana gitu, taunya dari teman-teman gitu, dari teman-teman leader. Nah, tapi sering berjalannya waktu saya juga belajar ya. Ternyata ketika kita kan punya goal itu ya, kita punya mimpi gitu. Ketika kita punya mimpi, otomatis duit bukan segalanya. Tapi mohon maaf, segala sesuatu butuh duit di dunia ini gitu kan ya. Segala sesuatu butuh uang untuk cita-cita tersimpel. Kita mau bikin, kita kepingin anak kita sekolah gitu kan, di sekolah yang ini, mau sekolah di luar negeri, mau apa. Itu cita-cita kan, itu butuh duit gitu kan. Nah, jadi dengan kita punya target nih, ngeliat tabel nih, kita tuh mulai kalkulasi deh. Kalau untuk mencapai mimpi ABCDE ini, kira-kira butuh berapa duit ya? Dan aku harus capai dalam waktu dekat, itu minimal di rank berapa. Itu bisa memotivasi kita. Bukan berarti kita jadi orang mata duitan yang benar-benar mata duitan banget, duit-duit doang. Enggak. Karena kita ada goal. Itu yang membedakan kita dengan yang lain, menurut saya. Ya. Jadi bisa di-set gitu. Kalau saya dulu ketika mencapai eksekutif silver gitu kan ya, saya punya goalnya adalah saya bisa menghidupi keluarga saya jauh lebih baik, karena saya dan suami bukan berasal dari keluarga kaya raya gitu. Kita cukupnya tuh benar-benar cukup. Saya menikah waktu lulus kuliah gitu, di mana gaji saya awal menjadi tenaga medis itu, mohon maaf, di bawah UMR gitu masih zaman itu gitu kan. Jadi benar-benar ketika mencapai silver dan puji Tuhan akhirnya saya punya anak gitu kan, saya merasa silver ini cukup nih untuk biayai kebutuhan hidup saya gitu. Nah, tapi saya punya 2 orang tua, saya punya mertua, yang mana udah bisa dibilang berumur dan juga udah mulai banyak sakit-sakit gitu kan ya, itu butuh duit lebih. Kalau cuman bertahan dan puas di silver, saya nggak bisa loh cover papa mama saya dan juga beliin suplemen-suplemen mereka kayak gitu kan ya, support ke gaya hidup mereka jadi lebih baik, itu nggak bisa. Jadi saya harus set level lebih tinggi lagi kayak gitu, saya harus naikin. Terus habis gitu belajar, semakin tahu bahwa hidup sehat itu butuh dana gitu kan ya. Lebih baik keluar dana untuk hidup sehat karena sakit jauh lebih mahal. Beli produk-produk YL gitu kan, beli makanan-makanan sehat, mengubah gaya hidup sehat. Nggak bisa dong kalau cuman segitu-segitu aja. Karena saya mau memperbaiki kehidupan saya gitu kan. Saya mau memperbaiki kualitas hidup saya dan anak-anak dan suami. Saya nggak mau, karena tadi cita-citanya mau tua dengan sehat dan bahagia gitu. Jadi saya harus sehat dari sekarang. Itu butuh duit gitu kan. Daripada bingung, ya otomatis saya harus menambah pendapatan dong, harus punya target lebih dong. That's why akhirnya puji Tuhan bisa mencapai di platinum. Bukan cuma itu aja, karena pekerja sosial pasti punya cita-citanya kepingin nambah gitu ya. Dulunya nolongnya sebagian di area mana, pasti kepingin nambah grow juga kayak gitu. Nah kalau saya nggak punya income lebih gitu, ya saya nggak bisa gitu untuk mencapai cita-cita saya di bidang sosialnya kayak gitu. Dan cita-cita saya masih besar dan panjang, Bu. Saya mau nyampe di yang ungu itu, Royal Crown Diamond. Siapa di sini yang mau? Boleh dong komen. Mungkin sekitar setahunan yang lalu saya ingat kita ngobrol via WhatsApp ya, bahwa Bu Grace tuh di lapangan, artinya di market bebas gitu, di luar, itu ketemu beberapa orang yang pertama kali mungkin atau 2-3 kali ngalamin langsung nanya, ini sistem bisnisnya gimana? Saya tahu persis beliau ini mulai dari seorang produk hardcore oiler gitu ya, dan terus terang declare sama saya,
nggak begitu paham Kompen waktu itu, dan kayaknya nggak mau serius belajar Kompen juga, sekedar tahu aja pokoknya syaratnya punya 2 leg, OGV 10.000 untuk silver, ya kan? Udah gitu. Sampai suatu hari beliau menghadapi kenyataan bahwa ada banyak millennials yang nanyanya justru bukan dari produk dulu, tapi dari ini sistem bisnisnya gimana, aku bisa dapat apa dan berapa. Artinya teman-teman semua dimanapun berada, di titik apapun teman-teman memulai, di titik apapun teman-teman masuk ke entry level yang living sebagai product user, atau memang dari awal berniat ingin doing the business, semuanya benar. Betul, nggak ada yang salah. Yes, Karena kalau sampai segmennya beda-beda, tipenya beda-beda, mulai dari ah, mana itu ceritanya beda-beda. yes. Jadi enjoy journey-nya masing-masing, perjalanannya masing-masing, dan do the best untuk apapun pilihan teman-teman ya. Kalau sampai pada akhirnya terjadi konversi, perpindahan, itu semua tentang perjalanan, tentang situasi yang membuat kita seperti itu, dan artinya kita grow gitu ya. Itu yang ingin kita capai sebenarnya kan, apapun yang kita pilih. Ih, menarik sekali. Ya, dan dengan kita punya rank Ibu ya, kita bisa semakin menolong orang lebih banyak. Ya. Yes. Jadi dengan kita punya rank gitu kan ya, kita bisa nolong semakin orang-orang tuh lebih banyak. Dengan kita punya orang-orang tuh bisa lebih dengan kita gitu. Daripada kita nggak punya rank, itu kayak mereka kayak siapa yang ngomong gitu kan. Kalau kita punya rank, at least tuh kita juga bukan berarti kita terus jadi orang yang sombong, tidak. Tapi itu bisa membangun kepercayaan diri kita dan bisa bikin orang tuh orang lebih mendengar kita kayak gitu. Dan kita bisa membagikan nilai-nilai yang bisa menolong orang lain tuh lebih baik gitu kan, menolong orang lain menjadi pribadi yang lebih baik, grow together kayak gitu. Jadi saya terima kasih banget sih udah dibikinin challenge yang keren, yang crazy gitu ya, crazy program gitu untuk ngajarin kita untuk terus berproses. Walaupun mungkin poin-poin itu sebenarnya hampir di semua leaders camp ada ya Ibu ya, kayaknya setiap tahun sama gitu. Tapi setiap kita ikutin musimnya akan berbeda gitu kan, dan itu terus akan mengasah kita, bikin kita tuh naik level. Teman-teman boleh lihat, jadi kalau membandingkan tuh bukan sama orang lain tapi sama kita yang kemarin gitu kan ya, mungkin dilihat itu yang teman-teman udah ngikutin challenge beberapa kali, di challenge sekarang sama yang kemarin apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang kayak gitu. Jadi saya lagi berproses di sini juga Ibu untuk jadi naik level lagi gitu Bu. Oke, kita lanjut kalau gitu ya Bu Indri ya. Ya, mari kita lanjut. Nah, teman-teman tadi kan udah bahas yang area crazy gitu ya. Hari ini kan temanya crazy real leader gitu kan ya. Pertanyaan saya, kalau jadi pemimpin itu gampang. Teman-teman semua tuh pemimpin loh. Even baru punya 1 member, itu udah leader. Kenapa? Kalian udah dipercaya sama 1 member kalian itu untuk memimpin hidup dia gitu kan ya. Khususnya di area yang living gitu. Kehidupannya lebih baik secara kesehatan, mental, dan juga bisnis gitu kan ya, di ekonomi gitu. Kita udah dipercaya sama 1 member kita sebagai leader dia kayak gitu ya kan. Kita semua tuh leader. Pertanyaan saya, apakah memang betul kita ini benar-benar leader gitu kan ya? Benerankah kita ini true leader gitu? Benerkah? Atau cuman karena rank? Atau cuman karena terpaksa, karena ya kan saya butuh komisi gitu kan, saya butuh komisi nih Bu gitu kan, makanya ya mau nggak mau harus enroll gitu kan. Apa gimana gitu, teman-teman sadar nggak sih apakah kita ini udah benar-benar true leader kayak gitu. Nah leader itu apa sih artinya gitu kan ya, ketika apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu bisa menginspirasi orang lain untuk bisa bermimpi lebih. Ketika orang lihat kita, wah kayaknya ini bisa ya, kayak dulu Bu Indri udah bilang saya dulu gimana, sekarang gimana. Saya percaya teman-teman tim saya gitu ya, tim saya yang cenderung introvert seperti saya yang dulu, pasti punya keinginan dan mimpi, emak gua bisa, gua harus juga bisa kayak gitu kan. Dia dulu nggak gini loh gitu kan, dulu dia ngomong orang aja susah, sekarang dia bisa hahihi gampang gitu. Pakai topeng ekstrovertnya bisa gitu kan. Itu bisa bikin orang tuh bermimpi lebih, mau belajar lebih kayak gitu kan. Dan mau melakukan lebih dan menjadi lebih gitu. Kalau kita bisa punya action yang bisa menginspirasi orang seperti itu, ya kita ini true leader gitu. Kita benar-benar leader, dan saya berharap semua yang ikut pada siang hari ini itu bisa punya action yang begitu, yang bisa menginspirasi banyak orang. Kebayang nggak sih kalau kita semua leader yang living Indonesia gitu kan ya, bersepakat bersatu hati gitu untuk menginspirasi
aduh yang living tuh semakin keren loh di mata luar gitu kan ya. MLM lain, perusahaan-perusahaan lain akan gila yang living kok semakin bersinar sih gitu kan. Pasti kita semua kepengen dong yang living semakin bersinar gitu kan. Nah, that's why ya teman-teman, kita sama-sama ya, yuk semakin crazy gitu ya untuk menjadi brand partner sebagai leader, melakukan program-program ya challenge tadi itu yang kemarin-kemarin setengah hati habis ini bertobat ya, pada bertobat, kejar leader-leadernya, kejar itu Indri dan teman-teman manajemen untuk terus kita belajar dan kita lakukan challenge kita gitu ya, yang di Harvest and Win ya silakan dikejar, yang di Leaders Camp juga dikejar, yang mau kejar Cala juga dikejar semua dengan crazy, dengan tekad yang crazy, yang gigih kayak gitu ya. Jadi itu sih Bu keinginan saya pada siang hari ini yang kepingin saya bagikan untuk teman-teman. Nah, true leader itu pasti punya cerita. That's why dari tadi Bu Indri tuh canning-nya tuh diproses gitu kan ya. Semua tuh ada tujuannya, program-program tuh ada tujuannya, ada prosesnya kayak gitu kan. Founder yang living aja tuh punya ceritanya loh, gitu kan. Saya jalanin yang living dari 2017 sampai sekarang itu punya ceritanya gitu. Nah, pertanyaannya boleh dijawab di dalam hati gitu kan ya. Para leader di sini, sudahkah kita punya cerita yang menginspirasi? Karena tadi di quote sebelumnya ya, kita tuh harus bisa menginspirasi tim kita, orang lain untuk mau jadi lebih baik gitu. Kita harus punya story gitu. Jadi rank itu bukan cuma sekedar simsalabimpleng gitu. Banyak mungkin di luar sana yang teman-teman bete sama marketplace kayak gitu mungkin ya. Ya saya berharap nggak ada di sini yang main marketplace karena itu hukumnya paling haram, paling dosa gitu ya di Indonesia. Kalau mau cuma main curang kayak gitu, mau mencapai rank tinggi itu bisa pasti. Tapi pertanyaannya buat apa? Kalian punya rank tinggi tapi kalian tidak punya cerita yang kalian bisa bagikan. Mau bagiin apa? Value apa kayak gitu. Ya mungkin dapat gelar rank leader gitu kan, tapi mohon maaf tipe-tipe begitu bukan true leader, nggak bisa jadi berkat buat orang lain gitu, nggak bisa menginspirasi orang lain gitu kan. Semakin crazy karena masih crazy real leader gitu kan ya, semakin crazy cerita kita akan semakin banyak orang yang dikuatkan, akhirnya semakin banyak orang yang tertolong hidupnya kayak gitu, bukan cuma untuk tim kita tapi juga untuk teman-teman brand partner yang living Indonesia yang lain, bahkan mungkin juga saling memberkati ya, menguatkan juga untuk tim manajemen yang dengar cerita-cerita kita itu pasti juga kayak wow gitu, mereka akan semakin semangat gitu untuk bekerja di Yang Living Indonesia kayak gitu, supaya tim manajemen juga semakin kuat, semakin solid karena semua lini itu pasti capek lah ya. Manajemen juga pasti ada tantangannya sendiri, kita leader punya tantangannya sendiri, brand partner juga punya tantangannya sendiri. Jadi kalau kita bareng-bareng nih gandengan tangan nih antara brand partner, manajemen, company dan semua komunitas gitu kan, aduh indahnya banget tuh yang living ya, semakin terkreasi saya nanti Bu gitu. Ya, leader sejati tidak hidup untuk diri sendiri. Jadi true leader itu ketika kita tidak egois dan tidak hidup untuk diri kita sendiri, cuma asal dapat rank tinggi, tapi kita tahu hidup kita ini mau kita bagi untuk orang lain, untuk menolong orang lain, untuk mengencourage orang lain gitu, kayak empower gitu untuk tim dan teman-teman yang lain. Gitu sih Bu Indri. Oke, lanjut ya Bu. Kita lanjut ya teman-teman. Teman-teman ini semua terpaku, terpukau, atau bagaimana? Atau ikut terkresi-kresi hatinya terpotak-potak gitu kan. Boleh komen dong teman-teman, kresi gitu biar saya tahu teman-teman tuh respon dengan saya. Terpukau loh itu Bu Grace, potek-potek hatinya kata Kak Firan. Kasih ya teman-teman. Kita lanjut ya ke sesi berikutnya. Sesi berikutnya ke topik berikutnya. Nah, tadi udah bahas tentang kresinya ya. Kita udah sepakat. Terima kasih teman-teman sudah membuat saya tidak merasa kresi sendirian. Thank you. Gitu kan ya. Dan saya mau bahas tentang real-nya sekarang. Real di sini itu saya bagi jadi 4 ya Bu ya. R-nya itu resilient, energize, authentic, dan loyal. True leader, saya berharap itu benar-benar real leader, yaitu punya mental yang resilient, energize, authentic, dan juga loyal. 4 ini harus kita punya ya teman-teman ya. Ingat-ingat ya realnya ya, resilient, energize, authentic, dan loyal. Nah, resilient itu apa sih gitu? Saya dapat kata resilient ini mungkin sekitar awal pandemi, berarti 2 tahun yang lalu. Di mana banyak sekali perubahan hidup yang amazing ya.
peraturan berubah, ini berubah, itu ya. Siapa bilang dunia medis itu akhirnya tidak mengalami up and down gitu. Thank you tuh yang living yang udah proses saya 3 tahun sebelumnya gitu kan udah 5 tahun, pandemi 2 tahun kan. 3 tahun tuh saya udah diproses untuk mengalami badai kehidupannya yang up and down, siap dengan perubahan, siap untuk dari fixed mindset ke growth mindset. Bayang nggak kalau 3 tahun sebelumnya saya tidak diproses, 2 tahun ngadepin pandemi, saya benar-benar bisa stres berat. Dulu itu menghadapi pasien itu nggak boleh loh by chat, by apa. Lalu sekarang semuanya telemed gitu kan ya, Zoom call, chat itu udah bisa kita mendiagnosa. Tapi untuk case-case tertentu ya, ada case yang tetap harus ketemu kayak gitu. Tapi zaman tuh berubah gitu kan ya. Kalau kita nggak punya mental yang tangguh dan nggak siap menghadapi perubahan, daya juangnya nggak tinggi, terus tiba-tiba kayak, aduh berat banget, udahlah give up ya kayak gitu. Ya udah, berarti kita tahu kualitas kita seperti apa gitu kan. Real leader itu pasti punya mental yang tangguh, daya juangnya tinggi, fokus sama solusi bukan masalahnya. Kalau cuma fokus di masalahnya terus, ya udah pasti bakal akan tergerus dengan zaman dan hilang begitu aja kayak gitu kan ya. Dan saya berharap teman-teman yang join pada siang hari ini bukan golongan yang seperti itu gitu kan ya. Jim Rohn itu bilang ya bahwa goal dari seorang effective leader itu bisa recondition. Ya, musim mungkin kita nggak bisa nih ubah. Musim global lagi paceklik, lagi nggak oke, kayaknya semua kondisi lini lagi berat banget gitu kan. Kayaknya semua lagi berat gitu, kayak aduh berat lah semua lini itu berat intinya gitu. Kalau saya ketemu dari lini manapun semuanya bilang aduh berat gitu. Bahkan termasuk yang dokter tuh masa kayak gila sekarang pasien-pasien yang punya masalah mental gitu kan ya, tinggi banget itu nambah mereka lagi. Dulu nggak ada karena memang kondisi lagi nggak baik-baik aja gitu. Kita harus sepakat bahwa memang kondisi saat ini nggak baik-baik aja, tapi seorang effective leader, seorang real leader itu bisa merecondition ya timnya itu untuk fokus sama solusi daripada masalahnya. Jadi pada siang hari ini teman-teman dimulai dari kita yuk. Kalau kita masih fokus sama masalah terus yang kayak aduh mak gitu, kalau anak-anak saya udah pada sambat gitu kan ya, aduh mak ini yang aktif, ini grup udah kayak kuburan mak gitu. Yang komen ya lu lagi gitu. Diajakin ketemuan ya lu lagi. Diajakin Zoom meeting apalagi gitu kan. Nah, kalau kita cuma fokus kayak iya ya ekonomi susah ya. Iya ya tim lagi nggak semangat ya. Nggak berusaha cari solusinya. Ya udah kita nggak akan kemana-mana tuh teman-teman gitu kan. Jadi real leader kita harus punya mental yang tangguh. Kita harus resilient di sini. Saya ingin cerita nih ya sama teman-teman sekalian gitu kan. Awal saya mendapatkan kata resilient ini apa yang saya katakan kepada pikiran saya gitu, kepada diri saya sendiri. Karena saya juga merasa itu kayak aduh, ini capek juga nih dengan semua yang terjadi kayaknya lagi berat kayak gitu kan ya. Di semua lini baik di saya kerja di dunia sosial. Awal pandemi itu kerjaan saya gila-gilaan itu. Benar-benar yang kepukul tuh banyak banget. Bahkan saya pernah ketemu ini Bu, dulu tuh donatur saya gitu kan. Terus tiba-tiba jadi yang terima bantuan Bu. Itu benar-benar segitu kerasnya pukulan dunia saat ini gitu. Itu bikin nangis, benar-benar nangis. Jadi kalau kita nggak punya mental yang tangguh, tapi puji Tuhan karena orang ini punya mental yang tangguh, akhirnya sekarang jadi donatur saya lagi. Butuh 2 tahun untuk dia akhirnya fight lagi kayak gitu. Nah kalau kita nggak punya kondisi yang kuat gitu kan ya, ya kita akan hilang begitu aja. Saya nggak kepingin nih teman-teman leader di sini satu persatu hilang gitu. Kalau ditanya apa ketakutan saya jalanin yang living, saya takut kehilangan saudara-saudara saya di sini gitu. Setiap kelas leadership sama tim sama teman-teman komunitas gitu. Saya bilang ketakutan saya bukan turun rank, kehilangan komisi atau apa. Ketakutan saya tuh tiba-tiba ntar meeting berikutnya, tahun berikutnya leadership nggak ada muka-mukamu lagi gitu. Itu sedih banget gitu. Jadi ayo yuk kita sama-sama punya mental yang tangguh gitu. Nah untuk punya resilient ini, untuk punya mental yang tangguh ini, kuncinya cuma satu sih kalau buat saya. Kalau teman-teman punya kunci yang lain, ya setiap orang bisa berbeda ya. Kalau buat saya, yang bikin kita punya mental tangguh itu adalah punya strong why. Punya strong why. Kalau kita nggak punya strong why, kita nggak punya goal, kita kayak nggak ada tujuannya gitu. Terus ada badai cobaan, ada terpaan gitu, kita kayak hilang gitu, ikut arus hilang by gitu. Nah kalau mau tanya strong why saya apa, tadi saya sudah sempat sentil,
saya bukan dari keluarga yang berkecukupan gitu kan ya awalnya. Saya struggle dengan masalah ekonomi, saya bisa menyelesaikan kuliah saya, itu dibantu sama banyak keluarga besar, om tante saya gotong royong, bahkan sampai terakhir untuk lulusan, itu pacar saya yang bayarin SPP, yang puji Tuhan sekarang jadi suami saya gitu. Jadi saya nggak kepengen anak saya itu ngalamin susah kayak saya gitu. Saya tetap akan mengajarkan mereka punya mental yang tangguh, tapi untuk mereka naik ke level di atas saya. Pasti dong, namanya orang tua pasti ingin anaknya lebih daripada kita. Strong why saya itu anak-anak. Saya kepingin kasih warisan ke mereka gitu. Suami saya ada cerita gitu sama temennya gitu, orang kaya banget gitu kan. Dia ini lagi mau mau ambil alih beberapa minimarket gitu yang warna-warni di jalanan mana aja ada gitu kan ya. Dia bilang, saya lagi mau ambil beberapa minimarket ini mau saya ambil. Suami saya bilang, buat apa Pak? Kan duit udah banyak gitu kan. Aku kasihin anakku. Aku udah hitung-hitung tuh, satu minimarket keuntungannya sekian sebulan, kalau dikali ya ratusan juta sekian gitu kan. Ya enak, anakku tinggal suruh nikah aja, gak usah pusing-pusing, enjoy aja jalanin hidup. Suami saya langsung bilang, kita juga harus gitu ya, nyiapin anak-anak kita itu, bukan berarti terus nyantai-nyantai, enggak, tapi at least udah enggak kepikiran beban hidup lah, biar dia fokus untuk ngembangin hidupnya lebih baik lagi dari kita gitu. Kita kan pasti pengennya gitu. Jadi kalau strong why saya itu kepingin ngasih warisan ini sama anak saya gitu kan. Udah kepikir nih Bu, kan yang living boleh perusahaan ya atas nama perusahaan. Ntar saya kalau sudah RCD atas nama perusahaan, terhasilnya suruh anak-anak 3 itu bagi 3 gitu. Anak saya kan 3 cowok semua. Itu doa dan impian suami saya kayak gitu, kayak jadi kadang bercanda gitu kan, kalau misalnya lagi masa sukar kayak gini, ayolah kerja keras, katanya mau kasih warisan gitu. Karena kita nggak punya perusahaan yang untuk kita wariskan, saya masih punyanya, suami lagi berjuang untuk bisa bikin kasih warisan juga gitu kan. Tapi at least saya udah punya mimpi nih, warisan saya yang living. Royal Crown Diamond ini akan saya kasih nih ke anak-anak saya. Gitu, teman-teman. Tergantung nih, yang bikin mental tangguh untuk bangkit lagi apa, teman-teman bisa cari tuh strong why kalian tuh apa, kayak gitu kan. Itu R yang pertama ya. Kemudian real itu kan ada E-nya ya, ada I-nya, energize. Bukan berarti saya ini gara-gara nama grup saya Energy Club terus saya kayak bawa-bawa gitu. Ya memang ada juga sih gitu. Saya thank you banget nih sama Cimel ya, Cimelisa, walaupun bukan satu komunitas gitu kan, tapi kita satu saudara di Young Living gitu. Ketika saya waktu itu sempat kayak chat-chatan gitu sama Cimel, entah lagi bahas apa, kayaknya dari nada saya bicara itu kelihatan saya lagi loyo gitu, kayak kehilangan energi, kehilangan tenaga. Cimel waktu itu ngomong gini sih, Grace, nama lu kan ada energinya tuh ya kan. Lu inget-inget lagi deh, apa sih yang bikin lu berenergi gitu? Kenapa lu pakai nama itu gitu kan? Itu kayak pukulan gitu, padahal mungkin kasih ide aja gitu, Cimel biasa aja kayak ngomong gitu kan. Tapi itu saya mikir, oh iya ya, apa ya gitu. Oh ternyata leader itu harus berenergi loh. Dan pernah saya ikut kelas leadership, waktu itu ada motivator yang bilang, leader itu harus punya cadangan energi yang nggak ada habisnya. Bukan besar loh, nggak ada habisnya. Karena apa? Semakin tinggi rank, tantangannya semakin banyak, ada aja gitu, kayak kehabis ya dari masalah gitu kan. Ketika memutuskan menjadi leader, berarti Anda siap untuk tidak selesai atau lepas dari namanya masalah. Jadi harus punya nih cadangan energinya gitu kan. Untuk kita tuh jadi chargernya tim kita kayak gitu. Orang yang berenergi ini adalah orang yang sehat lahir, batin, fisik, dan mental. Yang mana itu udah nggak usah pusing lagi, nggak usah nyari kemana-mana lagi. Kalian bisa nyari semua di Young Living, ya kan? Leader-leader di sini pengen sehat lahir batin, punya oil, punya ninja, punya belum kolagen. Kalau butuh-butuh suplemen ya tinggal redeem aja di tetangga sebelah gitu kan boleh gitu. Yang Living udah kasih banyak kemudahan loh, fisik dan mental bisa ya kan, dari suplemen, dari oil mental, apalagi oil udah pasti cesplong gitu, ada teorinya kenapa hirup oil bisa langsung ngefek gitu ke otak dan ke mental kayak gitu, ada teorinya gitu, nggak abal-abal, nggak cuman sugesti gitu, ada gitu. Dan jadi leader harus berenergi terus, karena untuk charger ya, tim kita tuh harus larinya ke kita. Larinya mana lagi kalau nggak ke kita kayak gitu kan. Harus jadi bisa nge-charge tim kita kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kita loyo terus timnya kita, ya mak gue lagi loyo gitu kan, mak gue lagi loyo terus aku harus nge-charge ke siapa gitu kan. Nah at the end nanti mungkin ada banyak kisah-kisah yang keliru ya, ngecasnya ke tempat lain terus jadi keributan, ntar kondak pusing gitu kan, tarik-tarikan, pindah-pindah grup, itu tidak diharapkan ya teman-teman ya. Jadi yuk
Kita mulai dari diri kita sebagai seorang leader, kita harus menjadi leader yang berenergi gitu. Saya mau cerita kalau di area yang berenergi ini, saya kasih contoh ke tim. Ya waktu saya loyo jujur sempat ngilang sebentar sih, cari waktu. Orang cenderung introvert ini ngecasnya harus dalam kondisi tenang. Betul ya Bu Indri, sesama orang cenderung introvert. Jadi harus tenang, menenangkan diri sendiri, begitu kuat, langsung muncul lagi di dunia nyata, bertopeng ekstrovert gitu kan, ngecas tim, ayo yuk semangat kayak gitu. Saya kasih contoh sama tim bahwa aku ini terus bergerak. Kondisi lagi susah, semua sama, lagi susah, semua lini lagi susah. Tapi saya terus membuktikan dan menunjukkan bahwa saya terus bergerak dan bekerja gitu. Saya kasih contoh, saya tipe energi gitu kan. Kayak nggak ada habis-habisnya gitu. Sampai even baru lahiran, jadi saya barusan setahun yang lalu saya lahiran anak ketiga gitu kan. Habis lahiran pun masih komen di grup, masih bisa sharing perjalanan gitu. Biasanya kan ditunda dulu lah sampai kayak beneran ini habis lahiran gitu kan. Jadi kayak orang-orang akan kenal saya ini tidak habis-habis gitu energinya. Karena saya kepingin kasih contoh bahwa leader itu harus berenergi, harus terus semangat gitu kan, kayak nggak ada habisnya. Walaupun mungkin di dalam hati agak sedikit lelah, tak berdaya, itu hanya boleh dibongkar ke leader kalian yang di atasnya lagi untuk ngecas lagi gitu kan. Makanya MLR bilangnya multi level relationship. Terus yang saya lakukan adalah terus bergerak bahkan di saat orang-orang nggak kayaknya mager ya untuk event gitu kan, mager untuk table talk, mager untuk offline kayak gitu, mager untuk Zoom bahkan online-nya mager gitu kan. Saya tetap lakukan berapapun, I don't care karena saya punya goal. Saya bikin kelas ini saya punya tujuan kok. Berarti yang datang memang orang yang membutuhkan gitu. Bahkan satu orang pun buat saya nggak masalah. Platinum leader loh, kelas satu orang, gengsi ada. Kayak gila, yang datang platinum, yang datang cuma seorang bikin acara gitu kan. Tapi saya di situ belajar bahwa menjadi seorang leader tuh harus humble. Ya, siap diproses, punya hati yang humble, nggak boleh sok tinggi, sok gengsi gitu kan. Satu orang member brand partner itu berharga. Nggak ada dia, OGV kita nggak lengkap gitu kan. Nggak ada dia, kita nggak punya motivasi dan semangat gitu. Saya pernah loh awal-awal kita baru masuk new normal, bikin table talk, yang daftar udah beberapa tuh, makanya saya berangkat gitu kan. Kalau nggak ada yang daftar ya saya batalin gitu kan. Tapi yang daftar beberapa, saya bilang oke, nggak apa-apa saya berangkat. Untungnya masih kota sebelah sih, sejam dari Surabaya gitu. Sudah mau nyampe tempatnya, pada ngabarin, mak sorry ya nggak bisa datang, nggak bisa datang. Dia cuma seorang. Akhirnya satu orang ini saya japri gitu kan. Mbak, jadi dateng kan? Ini aku udah mau nyampe nih. Yang lain pada nggak jadi. Iya ini lagi di jalan macet, dia nunjukin gambar gitu kan. Lagi di jalan, di tol. Oh oke, aku tunggu ya. Saya table talk cuma satu orang dan gelar saya waktu itu adalah platinum leader. Saya posting dengan pede dan bangga aja kasih ke tim gitu kan. Sampai ada satu tim yang komen, di sini ada orangnya, Kak Ria itu ya, komen, gila salut sih, platinum leader satu orang aja dijabanin. Karena buat saya satu member itu berharga. Jadi itu ya teman-teman, kita harus berenergi, nggak peduli gimana kanan kiri, selama kita punya tujuan, punya strong why, punya mental resilient, go. Energi jalan terus, semangat. Gitu, badai menerpa hajar kayak gitu. Oke, yang berikutnya otentik. Hidup tanpa topeng. Ya, kita sebagai leader tuh harus punya sifat yang otentik gitu ya, nggak muka dua, nggak pakai topeng gitu. Tadi kan dibilangnya si Grace ini pelin-pelan, tadi katanya harus tetap kuat, lemah pun harus menunjukkan gitu kan. Tapi maksud saya adalah kita tidak punya double standar. Di luar, di dalam kita sama gitu, kita hidup apa adanya. Jadi nggak cuma kayak di depan kamera aja. Kan artis-artis tuh banyak tuh ya. Kalau di depan kamera baik, di luar kamera ketika ke candid, oh ternyata suka marah-marah kayak gitu kan. Kadang buat bercandaan sama suami, saya ini dulunya kan mudi gitu kan ya. Tapi dengan punya apa ya, tanggung jawab beban ya di pundak bahwa kita ini salah satu leader yang living gitu kan. Yang mana mungkin di jalan ketemu orang mungkin kita nggak kenal tapi dia tahu kita misalnya kayak gitu kan, gara-gara habis gitu. Terus nanti teman-teman yang di sini pernah tahu saya, terus tahu misalnya saya melakukan hal-hal yang tidak senonoh gitu kan, orang jadi lihat kan, yang leadernya yang living kok kayak gitu sih gitu kan. Tapi kalau kita ini hidup tanpa topeng, di luar di dalam di mana aja kita sama gitu kan, apa adanya, ya orang akan tahu dan lihat, oh ya orangnya tulus kok ya, orangnya begini ya. Bukan berarti saya sempurna ya, enggak, pasti ada bikin salah. Tapi at least kita belajar untuk hidup itu tanpa topeng ya. Menjadi true leader itu otentik, hidup tanpa topeng.
yang saya tunjukkan, yang saya mau sharingkan, apa yang saya lakukan sebagai seorang leader, saya menunjukkan kepada tim saya dengan jujur dan terbuka, apa yang menjadi kelemahan saya, apa yang menjadi ketakutan saya, apa yang menjadi kelemahan-kelemahan saya itu saya sampaikan ke mereka. Jadi tim saya dengan mudah ya untuk bisa memberikan masukan. Saya tidak tertutup dengan masukan. Ada beberapa leader yang berani menegur ketika mereka merasa apa yang saya lakukan itu, walaupun saya mungkin tidak bermaksud, tapi mungkin bisa menyakiti beberapa orang. Kadang nggak kepikir. Jadi mereka dengan nggak sungkan gitu akhirnya untuk ngobrol karena mereka tahu saya apa adanya gitu, saya nggak pakai topeng gitu. Jadi kayak mak kayaknya jangan gini deh, soalnya nanti bisa begini gitu. Sakit menerima kritik itu manusiawi, tapi leader sejati itu siap untuk menerima kritik dan mau belajar dari kesalahan. Dan hidup tanpa topeng ini saya kasih contoh ke teman-teman, saya bilang sama mereka, saya ini punya trauma ngomong sama stranger. Karena tadi saya udah bilang kan, awal saya join Young Living, saya ngenalin Young Living, saya diterpa bisa-bisan gitu kan. Bikin table talk, bikin acara, masuk ke komunitas, itu nggak direken bahasa Surabayanya, nggak digubris. Saya datang ke sana kayak patung, dicuekin. Itu pernah Bu Indri. Itu inget banget. Tapi kalau nggak punya story itu, saya nggak bisa ngomong di sini siang hari ini. Saya nggak bisa cerita apa-apa. Ada ketakutan sampai detik ini ada. Saya lebih baik disuruh Bu Indri nge-zoom ya, atau offline sama tim leader yang living, sama member-member yang living, sama brand partner yang living, itu saya berani. Karena semuanya orang yang living gitu, yang pasti akan punya hati dan kasih jauh lebih baik gitu kan. Bisa mengasihi saya gitu. Tapi kalau sama stranger, aku takut gitu. Benar-benar takut. Tapi di sini bedanya. Kita hidup tanpa topeng, tapi leader itu kan harus berenergi. Ini bukan sama sisi poin sebelumnya. Ketika kita menunjukkan apa adanya kita juga menunjukkan kepada tim kita, kepada brand partner kita bahwa kita sebagai leader kita mau berusaha mengalahkan kelemahan-kelemahan kita itu kita mau kalahkan. Ketika terima kritikan kita berani dengan dewasa menerima dan belajar memperbaiki diri. Ketika kita tahu kelemahan kita di situ, ya kita belajar memperbaiki diri. Yang saya lakukan untuk bangkit ketika dalam masa sukar awal-awal kemarin, yang akhirnya saya punya semangat lagi untuk bangkit, saya sempat kok jujur pamitan sama beberapa leader, kayaknya aku nggak kuat deh jalanin Young Living. Ini jujur saya Bu, pernah terlontar. Tapi karena kembali lagi mental resilient itu muncul, strong way-nya muncul, dan saya belajar untuk terus bergerak dan berenergi gitu ya, dan mulai berani membuka diri tanpa topeng, sok kuat di depan tim gitu kan, kayak ini lagi susah, kayaknya semua orang lagi susah nih cari untuk IR, teman lagi down semua nih, lagi ada yang banyak di PHK ini dan itu kayak sedih banget gitu kan. Tapi saya tahu kita nggak boleh terpuruk sama masalah gitu kan, cari solusinya. Kalau kita kayak kehabisan nggak tahu mau nawarin sama siapa lagi, ya berarti mainnya kurang jauh dong gitu kan, mainnya kurang jauh, ya main lebih jauh lah. Berarti otomatis harus kenalan sama orang lain gitu. Itu beneran. Saya tuh kayak ada yang ngomong gitu di dalam diri saya, tunjukkan, kasih contoh dulu sama tim kamu lawan ketakutanmu itu. Yang saya lakukan adalah saat saya table talk sama cuma seorang itu, yang saya tadi cerita, awal selesai new normal akhirnya boleh offline, saya table talk, pulangnya di tempat parkiran gitu. Kalau di mall bagi brosur takut dimarahin gitu kan ya. Di luar di parkiran, saya tantang diri saya harus menemukan satu orang, minimal satu, saya harus kenalin Young Living sama stranger gitu. Terus saya bilang sama suami saya, harus. Suami saya mungkin agak malu gitu Bu. Gak usah lah, gak usah aneh-aneh lah, gak usah gitu. Gak usah. Dia mungkin tahu saya pasti takut. Tapi saya bilang, enggak. Kalau ini nggak tak lakukan, saya pulang, aduh saya itu pasti kecewa dan terpuruk habis. Karena aku udah tekad nih gitu. Terus hari tolak-tolak, itu ada orang baru turun dari mobil gitu kan. Samperin. Ya ini tolong rekam ya, kenang-kenangan ini sejarah dalam hidup saya gitu, nawarin stranger. Kalau ngelakuinnya itu di oil tenting gitu ya, di mall, ada standnya Young Living megah, itu saya pernah dan pede-pede aja gitu. Karena ada backingnya gitu kan ya, ada Young Living gitu kan, keren gitu. Nah ini nggak ada apa-apa, tiba-tiba ucelek gitu kan. Saya takut digampar aja gitu sama orangnya, ganggu aja gitu, takut beneran takut. Itu rasanya masih kerasa sampai sekarang. Permisi Bu gitu kan, udah dibetein waktu itu Bu, gitu kan. Maaf ganggu sebentar gitu. Udah tahu Young Living belum? Terus saya sambil nunjukin. Young Living tuh ini Bu, bla 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 gini. Saya dalam hati gini, aduh jangan sampai marah, jangan sampai ditolak gitu kan. Oh ya udah saya baca
Walaupun mukanya jutek, disimpan, nggak dibuang di depan mata saya, dimasukin lagi ke mobil sama ibunya. At least diterima. Walaupun hari itu tidak closing, tapi saya puas. Saya merasa ada batu yang loncat, beban yang terlepas, belenggu yang terlepas, kayak finally aku bisa mengalahkan satu ketakutan dalam hidupku gitu kan. Dengan bangga saya share sama tim. Guys, kalian tahu kan aku paling takut ketemu stranger dan saya berhasil. I'm done gitu kan. Saya berhasil hari ini. Ayo yang lain mana gitu. Akhirnya pada ngelis tuh takutnya apa. Ada yang bilang, aduh Mak, kalau ketemu stranger aku mah nggak takut, pede-pede aja. Jadi ya saya takut gitu kan. Dia punya ketakutan apa, saya akhirnya bikin challenge teman-teman untuk lawan ketakutannya, dan itu bisa bangkitin lagi semangat kayak gitu. Dan gara-gara itu saya punya satu cerita nih seru banget. Gara-gara itu waktu Oil Tentik di Jakarta kemarin ulang tahun yang Living Indonesia, saya berangkat ke Jakarta. Walaupun saya tidak jaga, tapi saya support teman-teman tim yang jaga, teman-teman komunitas yang jaga. Saya berangkat, sebelum berangkat saya tuh udah punya tekad. Saya harus memberi contoh lagi, nggak lucu lah contohnya cuma satu ngalahin ketakutan bagi browser ke seorang gitu kan. Harus lakukan yang lebih, kasih contoh. Ini apalagi acaranya ada momen yang living. Di pesawat saya harus bisa kasih tester sama 2 orang di sebelah saya. Kan 3 bangku itu kan di pesawat, saya ekonomi ya. Saya di pojokan, di dekat jendela, saya tuh udah tekad berdoa itu semalaman. Tuhan tolong saya ya, saya punya keberanian untuk jelasin yang living sama 2 orang di sebelah saya. Semoga sebelah saya ini orang yang baik-baik, yang nggak cuekin saya, jadi saya tuh bisa enak gitu kan. Nah, ternyata Tuhan memberikan jawaban lebih daripada apa yang saya pikirkan. Saya udah siapin tuh tester unyu-unyu gitu kan. Nggak cuma botol biasa, udah unyu-unyu nih, udah semangat 45 gitu. Ternyata saya masuk pesawat, di pesawat itu ada anak yang menangis melengking. Ya wajar ya, anak kecil naik pesawat ada yang nangis itu wajar. Tapi ini nangisnya nggak biasa. Dari pesawat belum berangkat, kita nih masih baru antrian naik satu persatu gitu. Saya ini duduknya masih agak depan gitu. Itu anak udah melengking abis-abisan, telinga tuh sampai hakit. Tapi saya pikir ya udahlah, siapa tahu nanti berangkat diam gitu kan. Sampai biasanya pramugari kan ada menjelaskan ya yang deket pintu gitu, ini pintu darurat, ini harus pakai gini-gini. Si Mbak pramugarinya ini udah sampai nggak bisa jelasin karena benar-benar suaranya tuh luar biasa. Melengkingnya tuh sampai bikin sakit, benar-benar sakit. Saya itu pecinta velour. Kemana-mana saya selalu bawa velour. Ini nggak habis-habis. Ini yang bikin saya bisa membantu saya menjadi orang yang punya energi, nggak takut lagi, lebih percaya diri sesuai velour ya, sesuai dengan isinya gitu kan ya. Saya punya ini di tas sama peppermint sama deep relief karena ya buat naik pesawat aja gitu. Yang di koper ya banyak sih buat sepanjang di Jakarta. Nah, singkat cerita ada dorongan di dalam hati ini untuk kasih velour sama anak itu. Tapi posisinya saya sama dia bangkunya tuh jauh banget dan saya kan di jendela. Sebelah saya tuh nanti kayak saya keluar, saya akan mengganggu, ini pesawat udah mau berangkat. Udah harus mengencangkan sabuk dan segala macam, tuh pramugari udah siap-siap gitu kan. Saya cuma gini aja, aduh ini saya harus minta tolong Mbak pramugari nih untuk ngasih velour saya ke dia. Tapi saya kan takut nih. Lawang saya ini benar-benar orang yang penakut loh Bu. Wong di restoran aja kalau apa-apa, suami saya yang saya suruh. Kamu aja lah Yun yang ngomong, misalnya nanya sesuatu apa gitu kan. Saya tuh takut, saking takutnya ketemu orang baru ya kayak gitu. Itu saya harus melakukan itu karena pilihannya cuma 2. Saya tidak berbelas kasihan dan anak itu menangis terus, sedangkan saya tahu siapa tahu velour saya bisa membantu dia gitu kan. Atau yang kedua, ya saya akan membiarkan anak ini menangis sepanjang jalan dan saya terganggu, saya nggak bisa tidur padahal saya habis begadang sebelumnya untuk event di Jakarta, saya harus nyelesain kerjaan saya gitu dan saya begadang. Akhirnya saya beranikan diri untuk berdiri terus saya panggil Mbak pramugari, Mbak gitu kan. Oh iya Ibu gitu kan. Saya boleh minta tolong Mbak, tolong kasihkan ini sama ibu anak yang nangis itu, Mbak bilangin ya, tolong oleskan supaya siapa tahu bisa membantu. Ibu terima kasih banyak ya karena mbak-mbaknya udah pada desperate tuh, udah depresi. Gimana nenangin udah inyang udah begitu itu nggak diem anaknya tambah nangis gitu. Semua pramugari udah gantian laki perempuan udah ayo adik dikasih mainan nggak mau diem. Terus sebelah saya nih Bu, kan niatnya kan mau ngasih ke sebelah saya gitu kan. Sebelah saya ada bapak-bapak suaranya gede. Saya berdiri aja udah menarik perhatian kan di pesawat, udah mau berangkat, semua udah duduk, saya udah menarik perhatian. Bapak suara gede ini gini, aromaterapi ya? Suaranya gede banget gitu, bapaknya gede, suaranya gede. Iya Pak, ya siapa tahu ya Pak ya bisa bantu gitu. Oke kita lihat, katanya gitu.
Saya deg-degan dong. Ini kalau nggak nangis, kalau nggak berhenti nangisnya, saya semakin Tuhan cobaanku gitu kan. Aku semakin malu nanti. Ini orang introvert ditakut gitu. Walaupun dari awal saya tidak klaim apa-apa. Saya kan bilang siapa tahu bisa membantu. Saya nggak overclaim. Kan udah dibimbing sama Kondan gitu kan ya. Ini harus comply di publik gitu. Singkat cerita waktu dioles, semua bapak gede itu udah nungguin gini. Kita lihat waktu dioles. Dia ngeliatin terus kan tinggi gede orangnya bisa lihat tuh dioles. Oh ya puji Tuhan, Tuhan tuh baik. Diem dong anaknya waktu dioles. Mungkin dia kaget kan, langsung bau apa gitu kan. Dia terdistract gitu kan. Dia langsung diem. Langsung si bapaknya bilang gini, wow keren gitu. Dia bilang tuh utama, wow keren, ajaib. Keren banget aromaterapimu itu. Sepesawat dong, saya bisa demo satu Veller ini satu pesawat. Gara-gara si bapak itu jadi toa saya. Keren. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Anaknya memang berhenti sebentar. Habis gitu nangis lagi. Saya langsung kayak, oh my God. Saya berdoa. Tuhan, saya tahu Oya itu butuh proses ya. Semuanya butuh proses, kerjanya butuh proses, nggak ada yang instan. Tolong itu Veller, bekerjalah dengan seoptimal mungkin, menenangkan itu anak. Kasihan juga anaknya nangis terus, capek pasti gitu kan. Benar-benar nangisnya tuh bukan rewel biasa. Telinga kita tuh sakit banget. Semua pada marah tuh orang-orang. Ini orang tuanya nggak bisa diemin gitu-gitu. Sakit telinga kita gitu, pada ngomel-ngomel. Lambat laun memang semua ada progresnya gitu kan ya. Jadi jangan underestimate, jangan langsung kayak ternyata nggak ngefek gitu. Enggak. Waktu dia nangis lagi tuh oktavnya turun gitu. Nadanya udah turun dibandingnya sebelumnya. Terus lama-lama tambah pelan. Mungkin ada orang bilang, itu dia capek gitu kan. Enggak, anaknya tuh energinya banget lebih gitu, lebay gitu anak yang nangis itu. Pelan-pelan, dan akhirnya tidur dalam hitungan beberapa menit. Anaknya tidur, terus habis gitu semua tenang, semuanya tidur, dan saya bisa dengan mudah menawarkan. Karena tanya, esensial apa aromaterapi ya? Iya, saya punya yang living. Yang saya pakai mereknya yang living. Ini saya punya tester, di situ ada nomor telepon saya. Bapak Ibu kalau butuh bisa kontak saya ya. Terus tidur dengan tenang, nyampe, ketawa, dan ketika di perjalanan orang-orang lagi ngomongin saya, Bu. Ada yang living loh, gini gitu. Dia nggak tahu saya di belakangnya. Ketika saya lewat dia kaget gitu. Ternyata saya jadi bahan gosip dan gibah dari orang satu pesawat. Ketika saya turun semua mata ngeliat saya. Mungkin mereka mau bilang thank you udah nolongin. Dan saya bersyukur banget. Saya belajar untuk hidup tanpa topeng dan punya tekad untuk berenergi, punya mental resilient dan mau mengalahkan ketakutan dan kelemahan saya tuh saya mau lawan. Dan akhirnya saya kalau sekarang ditanya takut nggak ketemu stranger? Nggak, ajar aja. Mau dimarah-marahin, mau apa, ajar aja gitu. Boleh kasih love-nya enggak teman-teman? Kalau ternyata yang living kita tuh benar-benar luar biasa. Gitu Bu Indri. Keren banget Bu Grace. Bentar ya Bu ya. Iya, minta tolong Dedi ya. Minta tolong Dedi. Iya, minta tolong Dedi, oke? Okay? Yeah, thank you. Iya. Iya. Jadi mungkin teman-teman juga punya cerita, teman-teman juga punya kisahnya sendiri, teman-teman juga mungkin ingin mencoba dari apa yang sudah disampaikan Bu Grace barusan. Nggak harus di pesawat sih, di ruang tunggu di rumah sakit, di bank, itu kan biasanya antrinya cukup panjang ya. Tempat bayar listrik, di customer service mana gitu ya. Artinya semua bisa mencoba itu dan memang vibes kita, vibrasi kita, mungkin lebih tepat ketulusan kita itu memancar secara natural dan membantu prosesnya bergulir. Itu sih yang saya tangkap dari kisah barusan. Nah di restoran kata Ibu Cindy, ya ajak ngobrol kalau memungkinkan. Jadi memang harus pinter-pinter lihat situasi dan semakin sering dilakukan jam terbangnya semakin tinggi, semakin luas, semakin expert. Begitu ya kira-kira. Tapi yang penting kan itu ada point enrollment di challenge, di leaders camp. Karena itu melatih gitu. Kalau enggak ya kita akan enggak berani keluar dari zona nyaman kita. Dan enaknya lagi jalanin yang living kayak tadi ini masih bekerja masih bisa bentar gitu. Ada penghakiman gitu. Ini lagi Zoom, lagi meeting masih kabur-kabur. Enggak, semuanya pengertian di sini kan keren banget yang living. Itu crazy care-nya, crazy cintanya sama para leader.
Oke Bu, kita lanjut ya. Oh, itu Kakak Zafira terharu. Yang bilang keren tadi kayaknya ada 1000 tuh di komen di atasnya. Kalau gitu kita kasih apa Bu? Bus ya untuk mereka mungkin Bu. Bisa di-lead Bu. Dan berikan tepuk tangan berbentuk hati untuk kita semua. Yeay. Love untuk kalian semua. Thank you, thank you. Nah, yang terakhir L-nya tadi ya, tadi kan resilient, energize, terus habis gitu authentic, yang terakhir adalah loyal. Ya, loyal. Care and empathy, empati itu adalah kunci. Care dan empati itu adalah kunci untuk kita punya tim yang loyal. Kita semua leader tuh pasti kepingin dong punya tim yang loyal sama kita, yang kayak lu cinta gitu kan ya. Pasti dong disayang, itu pastilah, nggak ada namanya manusia nggak mau disayang gitu kan. Saya bertahan itu beneran karena ya ada anak-anak yang sayang. Setelah saya ngaku gitu ya waktu tadi kan nggak pakai topeng gitu kan, saya ngaku ke mereka waktu leadership gitu, ngomong gitu, kalian tahu nggak, aku pernah lo pamitan gitu kan, mau quit gitu dari Young Living, jadi biasa-biasa aja lah, nggak usah serius-serius kayak sekarang gitu kan. Mereka pada gini, jahat kamu, saya digituin Bu, kamu jahat Mak, kayak gitu, jahat banget, udah bikin kita cinta di sini, tenggelam di sini, terjun di sini, kamu mau ninggalin, bener-bener dah jahat katanya gitu. Itu kan saya merasa kayak, oh, mereka tuh cinta loh sama kita gitu kan, mereka loyal gitu. Dan saya yakin sebagai seorang leader, kalau kita kepingin punya tim yang loyal, harus dimulai dari kita dulu yang loyal sama mereka. Kita menjadi leader yang loyal sama mereka, care sama mereka, punya empati yang luar biasa sama mereka. Jangan sampai, kalau menurut saya ya di semua lini, karena saya juga melayani di sosial kan, banyak leader-leader itu yang kehilangan respect dari timnya kayak gitu, bukan di Young Living ya Bu ya, maksudnya ini pelajaran global aja, banyak orang itu leader yang jatuh ya di lini lain, bahwa banyak leader yang jatuh tuh krisis kepercayaan dari timnya atau siapapun karyawannya mungkin itu karena kekurangan empati gitu kan. Misal ada yang curhat atau apa, terkadang kita sebagai leader langsung fokus kasih solusi. Gini. Padahal sebenarnya mereka mungkin nggak butuh solusi. Mereka cuma butuh empati, dirasakan, didengarkan, disupport. Jadi kadang kalau sekarang saya juga belajar. Kalau dulu saya begitu Bu, langsung dia mau lagi babak belur, mau enggak aja gitu. Fokus solusi. Memang kita harus sebagai leader membawa orang fokus sama solusi, tapi sebelumnya harus empati dulu dong. Ini diredakan dulu nih, yang terluka ini diredakan cepat, habis itu baru digeser, dibawa alih. Nah, itu tugasnya kita sebagai seorang leader ya. Untuk selalu belajar ya, menjadi sahabat, menjadi saudara, menjadi tempat untuk nge-charge-nya tim, teman-teman semua kayak gitu. Dan itu saya yakin kalau kita punya ini, tim-tim kita juga akan loyal. Saya juga bertahan karena saya punya tim-tim yang luar biasa, teman-teman partner yang luar biasa, leader-leader yang luar biasa, yang saling sayang, saling loyal juga satu dengan yang lain. Kayak gitu. Jadi sesibuk apapun, yuk sama-sama. Saya pun juga sama. Saya pernah waktu itu ditanya sama leader-leader saya gitu kan ya, berapa jam menjalankan bisnis Young Living gitu dalam sehari. Saya bilang separuh hidup saya, separuh waktu saya itu kebanyakan disita sama Young Living gitu kan. Gitu. Kok bisa sesempatnya ada waktu momen berapa menit cek. Saya terkenal orang yang gercep jawab di grup. Cepat gercep, ada apa-apa tuh gercep. Nah, kalau ternyata sampai saya nggak gercep, berarti ada yang urgent yang harus saya handle dulu kayak gitu. Kalau saya nggak muncul, berarti ada something yang lebih prioritas, karena kan hidupnya nggak cuma yang living doang, ada yang lain gitu. Tapi ya itu gitu kan, kita harus loyal lah sama tim, sama apa yang kita kerjakan, yang kita yakini. Kita kan percaya ya, yang living ini masa depan kita gitu kan. Tadi saya udah bilang, yang living masa depan kita, ya ayo loyal juga sebagai brand partner, sebagai leader, kita juga loyal sama company, karena company-nya kita tuh loyal loh. Saya tuh pernah ingat Pak Firdan pernah bilang waktu awal-awal datang ke Surabaya gitu kan, jabarin gitu tentang prosentase komplain. Yang living itu sampai kayak harus mendaftarkan Unilevel atau apa gitu ke Appli itu sebagai kayak bonus promo bulanan. Jadi setiap bulan tuh diperbarui terus. Karena standar prosentasenya komisi yang dari Young Living itu tidak memenuhi standarnya Appli, kegedean gitu. Jadi untuk bisa jadi anggota Appli, akhirnya harus kayak disesuaikan gitu. Jadi intinya pada dasarnya Young Living kasih komisi itu lebih loyal dibandingkan MLM yang lain. Udah saya coba hitung beberapa persen-persennya, gila sih, memang benar. Rata-rata sih cuma 10% gitu kan mayoritas. Tapi kita Young Living kalau kita bisa enroll kan kita
fastatnya 25% ya gitu. Jadi gila beda banget gitu. Yang livingnya udah loyal, jadi kita juga harus loyal. Dan ini bisa jadi value kita. Gitu sih Bu Indri, mungkin Bu Indri mau nambahin. Teman-teman ada wow nggak di kolom chat? Mau ada sejuta wow dong di kolom chat atas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Grace siang hari ini. Jadi kita boleh berikan wow, 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 wow ya. Ini slide terakhirnya Bu Grace ya. Jadi tadi saya sudah sampaikan sih ini Bu, leadership itu kan dua arah ya, bukan member aja yang loyal sama leader, tapi leader juga loyal lah sama timnya kayak gitu kan ya. Yang tim respect ya, punya respect sama leadernya, yang leader juga punya care sama timnya. Jadi itu harus bareng-bareng sih dilakuin. Baru kebentuk nih nanti tim yang kuat, tim yang loyal, tim yang strong gitu bareng-bareng. Dan kita yakin kalau kita mau melaju lebih, kita harus bareng-bareng, kita nggak bisa sendirian. Gitu. Itu intinya ya. Dan saya nggak cuma saya sih, semua orang yang ada di Agro Plaza Lantai 12, semua brand partner dari Sabang sampai Merauke, itu tentunya berharap apa yang kita sampaikan hari ini, yang dibagikan oleh Bu Grace hari ini, bisa merecharge lagi, mengingatkan kembali bahwa ada tanggung jawab di belakang kita, tim, komunitas yang sudah follow the lead, yang sudah rela join bersama kita, enggak cuma senang-senang bersama, tapi berjuang bersama juga. Artinya, slide terakhir ini saya setuju banget, dan ini sudah disampaikan juga oleh Bu Grace ya, dari awal tadi jam 2 sampai detik ini. Artinya semua orang punya perjalanannya sendiri, semua orang punya kisahnya sendiri, bisa berbeda, bisa unik pada musimnya masing-masing. Enjoy the journey, dan kita berdua bangga banget kepada 125 orang yang tetap bertahan hingga akhir siang hari ini. Bu Grace, silakan. Kualitas pemimpin teruji saat menghadapi masa sulit ya. Jadi teman-teman, ayo buktikan kualitas kalian ketika saat ini kalian menghadapi masa sulit, yuk buktikan. Jadi kita benar-benar crazy real leader. Crazy real leader sanggup bertahan di masa sukar. Yeah, semuanya crazy real leader kan, gitu kan. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri meeting hari ini gitu ya, saya kepingin mengapresiasi teman-teman semua yang udah join sampai bertahan ya sampai hari ini gitu ya, sampai jam ini gitu. Teman-teman kan oiler semua pasti, nggak mungkin kan nggak gitu kan. Jangan sampai brand partner yang living nggak punya oil gitu kan. Silakan ambil oil favorit kalian. Ini cepet aja sih ya. Mungkin bisa dibantu musiknya. Ambil favorit kalian. Kalau saya sih pasti Veller. Ini udah di depan mata ya Vellernya gitu kan. Bu Indri pakai apa Bu Indri? Lasif Lemon. Ya. Kita stop share slide-nya ya Bu Grace ya, biar bisa musiknya masuk. Ya oke. Oke, aku yang stop share ya. Oke. Thank you. Tuh kelihatan semua. Thank you yang udah open cam, diambil semua ya oilnya. Nah, saya kepingin apresiasi teman-teman semua. Terima kasih sudah bertahan di Young Living Indonesia. Terima kasih sudah berjuang bareng-bareng sampai detik ini, gitu kan. Terima kasih tidak menyerah apapun level rank kalian. Thank you terus mau belajar, mau ngikutin challenge demi challenge. Mungkin itu berat, kerasa kayak nggak mungkin capai, gitu kan. Tapi tetap mau mencoba. Thank you banget. Saya mewakili Young Living Indonesia sebagai salah satu leader Young Living Indonesia ingin mengapresiasi teman-teman sekalian. Kita mau lakukan bersama-sama ya. Kita ambil oilnya, ya seperti biasa. Ambil 1-2 tetes. Ini kalau saya sampai mau habis nih. Oke, terus kita aktivasi. Terus kita oleskan satu persatu di jari jemari kita. Satunya juga ya, semua jari-jari kita oles. Nah, terus kita akan genggam satu persatu.
Ketika kita menggenggam, tolong pejamkan mata, lagi fokus ya. Relax aja, nikmati, tarik nafas, sampai bisa merasakan denyut dari masing-masing jari. Jadi kalau sambil ngomong kayak gini, kita nggak akan bisa merasakan denyut dari jari-jari kita. Tapi kalau kita tenang, relax, kita bisa merasakan. Nah, ketika sudah merasakan denyutnya, silakan pindah ke jari-jari berikutnya. Ya, oke? Jadi teman-teman, coba ya, pejamkan mata. Jempol ini menggambarkan tentang emosi, kekhawatiran, stres, tension atau tekanan. Mungkin teman-teman leader di sini merasa lagi banyak tuntutan, merasa banyak capek banget rasanya aku, khawatir banget gimana nasib grupku, gimana nasib anak-anakku, gimana nasib timku, gimana nasib OGV-ku, banyak kekhawatiran, bisa nggak mencapai mimpi-mimpiku. Kita pindahkan, jari telunjuk menggambarkan tentang ketakutan. Mungkin teman-teman leader di sini rasakan, kayaknya aku takut deh. Jalanin hidup ke depan kayaknya semakin berat. Mungkinkah aku kuat? Mungkinkah aku bertahan? Kemudian di jari tengah menggambarkan tentang kemarahan. Mungkin di sini ada tim-tim yang marah dengan leadernya, merasa kurang diperhatikan, merasa kurang disayang, merasa berjalan sendiri, merasa capek. Jari manis menggambarkan tentang kesedihan. Mungkin di sini ada yang sedih banget. Kayaknya aku habis dimarahin terus ya sama member-member ya. Kok kayaknya aku salah terus ya. Kok kayaknya aku dimarahin kondak terus ya. Atau apapun yang bikin kalian sedih jalanin bisnis ini. Jari telunjuk, jari manis, jari kelingking, menggambarkan kita tuh berusaha dengan kuat. Begitu banyak, mencoba banyak hal. Tapi kayaknya semua jalan udah dicoba, kok kayaknya mentok ya. Kayaknya mentok ya. Kita pindah di tangan satunya ya. Kita mau sama-sama, kita mau berikan afirmasi untuk diri kita. Semua stres, semua kekhawatiran itu ada untuk membentuk kita menjadi pribadi yang tangguh. Saya tidak mau kalah dengan keadaan. Saya tidak mau kalah dengan ketakutan-ketakutan saya. Saya mau lawan apa yang menjadi ketakutan saya. Saya mau buktikan bahwa saya bisa mengalahkan ketakutan saya. Setiap kemarahan yang terpendam, saya mau lepaskan kata maaf. Mungkin memori sakit dan pahitnya tidak bisa dilupakan, tetapi rasa sakit dan pahitnya, rasa kecewanya bisa disembuhkan. Membuat kita belajar saling mengenal satu dengan yang lain, semakin mengasihi satu dengan yang lain, semakin memahami satu dengan yang lain, semakin belajar untuk legowo dan belajar saling memaafkan dan tahu bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dan kita pun juga manusia yang penuh dosa dan salah. Setiap kesedihan apapun itu, aku percaya ada pelangi sehabis hujan. Kesedihan ini bukan selamanya akan terus menjadi kesedihan. Semua ada masa expired-nya, dan aku percaya setiap kesedihan ini, ketika aku perjuangkan fokus dengan solusi demi solusi memperbaiki diri, setiap derai air mata akan berubah menjadi sukacita, akan menjadi senyuman, dan akan menjadi sebuah cerita yang indah, yang akan bisa dibagikan dan bisa menginspirasi banyak orang. Dan yang terakhir, jari kelingking kita. Terima kasih, hai diriku.
sudah terus bertahan, sudah terus berjuang, sudah terus berusaha, tidak kenal lelah, tidak mudah putus asa. Thank you. Thank you. Kita tekan ini telapak tangan kita ya, ini happiness button. Kita mau sama-sama katakan, terima kasih para leader, saya mewakili Young Living Indonesia, memberikan apresiasi kepada semua leader yang ada di sini. Terima kasih sudah terus berjalan bersama sampai detik ini, sampai Young Living tetap luar biasa, bahkan lebih luar biasa. Terima kasih terus berjuang, terima kasih sudah bertahan, terima kasih buat semua kontribusi yang sudah diberikan. Dan saya mewakili brand partner Young Living Indonesia dan juga leader Young Living Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para manajemen, kepada jajaran staff dan semuanya, baik di balik layar maupun di depan layar. Thank you buat semua perhatian, buat semua cinta, buat semua perjuangan. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, tekanan juga besar gitu kan, perjuangan, tantangan juga besar. Thank you terus bergandengan tangan bersama, thank you udah berjuang bareng, thank you, dan sama-sama berdoa kebahagiaan, kesuksesan akan datang segera menghampiri kita yang Living Indonesia, MLM nomor 1 baik di APAC, di Indonesia dan juga di seluruh global. Tepuk tangan untuk kita semua, dan sekali lagi thank you. Oke, luar biasa, luar biasa. Thank you ya teman-teman semua yang udah ikut sampai selesai. Semoga apa yang disajikan hari ini bisa membangkitkan semangatnya kembali, memberikan inspirasi, dan tentunya dipraktekkan dan dilakukan supaya apa yang disampaikan hari ini jauh lebih bermanfaat untuk siapapun yang hadir ataupun nanti untuk komunitasnya setiap kita yang sudah hadir. Bu Grace, tentu saja tidak bosan-bosannya pada kesempatan ini. Terima kasih atas komunikasi sejak sebulan yang lalu, preparation yang sudah dilakukan, kontribusi waktu, tenaga, effort, emosi juga yang sudah di-share hari ini kepada kita semua. Boleh teman-teman drop juga ya di kolom chat. Pastinya ucapan terima kasih kepada Dr. Grace Tan yang sudah menyampaikan apa yang ingin beliau sharingkan dengan kita sesuai dengan topik hari ini, Crazy Real Leader. Ingat tadi ya, resilient, energize, A-nya itu authentic, dan L-nya loyal. Ya, itu takeaways yang kita bisa bawa hari ini dan kita bagikan kembali supaya jadi efek domino. Dan teman-teman yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, salah-salah kata dari kami berdua mohon dimaafkan, tentunya itu sama sekali tidak disengaja. Semoga sehat selalu semuanya, jaga kesehatan, tetap prokes guys, karena angka statistik kembali meningkat. Dan salam untuk semua keluarga masing-masing dan tentunya timnya teman-teman yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa, selamat sore, bye bye. Thank you, Dok.